Halo minasan, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Tate no Yusa musim ketiga episode 1. Dige kembali menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Adegan dibuka dengan menampilkan pertarungan sengit tim Naofumi melawan tim veteran Topak. Nampaknya Naofumi dan partinya tengah menyamar sebagai peserta pertarungan gelap Kolosium, dan di sini mereka lebih dikenal dengan nama Rock Valley. Naofumi dan partinya pun pura-pura terdesak, dan hal ini membuat tim veteran Topak merasa di atas angin. Jalannya pertarungan ini juga dihiasi dengan ramainya sorak-sorai penonton yang sangat antusias. Shin pun beralih dan kembali menampilkan Naofumi beserta rombongannya dalam sebuah perjalanan. Setelah berhasil mengalahkan kura-kura roh, kali ini Naofumi dan rekan-rekannya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Phoenix, di mana binatang legendaris tersebut merupakan salah satu dari 4 binatang penjaga yang melindungi dunia ini layaknya kura-kura roh. Setelah mengalahkan Kyo, Naofumi dan partinya malah mendapatkan energi yang menciptakan sebuah penghalang, yang mana hal itu memberikan waktu selama 3,5 bulan sebelum Phoenix bangkit kembali. Selain itu, Naofumi, Raptalia, dan Viro juga mendapatkan kutukan yang jelas mempengaruhi status karakternya masing-masing. Di sisa-sisa waktu yang ada, Naofumi berusaha memperkuat wilayah kekuasaannya agar bisa menghadapi Phoenix. Kali ini mau tidak mau, Naofumi harus mempercayai rekan-rekan pahlawan legendaris lainnya, yaitu Motoyasu, Ren, dan Itsuki, dengan tujuan agar bisa menjadi semakin kuat. Namun saat Naofumi menghadap Ratu Mirelia, dia mendapatkan kabar buruk di mana ketika pahlawan legendaris lainnya tiba-tiba menghilang. Sang ratu pun menjelaskan bahwa Motoyasu, Ren, dan Itsuki menghilang setelah Naofumi pergi ke dunianya Kizuna. Kehilangan salah satu pahlawan legendaris akan menjadi masalah yang serius dalam menghadapi Phoenix. Situasi juga semakin rumit, apalagi saat ini Melromak tengah diintai oleh 3 negara sebelah timur dan juga Faubrey. Ratu Mirelia pun sekali lagi meminta bantuan Naofumi sebagai pahlawan perisai untuk melindungi Melromak. Tanpa diminta pun Naofumi pasti akan melindungi Melromak sekaligus wilayah di bawahnya. Naofumi lantas menyinggung tentang pahlawan 7 bintang. Namun Mirelia mengungkapkan bahwa pahlawan 7 bintang masih tidak jelas dan entah bagaimana sulit sekali dihubungi. Yang jelas, hanya ada satu pahlawan yang diketahui keberadaannya, yaitu pahlawan tongkat. Naofumi pun agak terkejut setelah mendengarkan penjelasan Mirelia bahwa sang pahlawan tongkat berada di negara Melromark ini. Mirelia pun mengajak Naofumi ke ruangan bawah tanah, di mana di sana terdapat sisa-sisa tubuh kura-kura roh. Naofumi pun langsung menyerap item tersebut masuk ke dalam perisainya. Mirelia lantas menyinggung Malti atau Bici yang tiba-tiba menghilang. Di sini Ratu meminta Naofumi supaya berhati-hati, karena Bici mungkin merencanakan sesuatu yang tidak baik untuknya. Tanpa diduga di lantai atas, tiba-tiba Outcry atau Sitres muncul dan memarahi Naofumi. Namun dia langsung terdiam dan pergi ketika melihat sosok Mirelia berada di dekat Naofumi. Naofumi pun tidak menyangka, ternyata Tres adalah sosok pahlawan tongkat yang dimaksud Ratu Mirelia. Beberapa saat kemudian, Naofumi dan partinya mengunjungi Paman Einhard di tokonya. Naofumi lantas menjual berbagai macam item penting yang digunakannya saat berada di dunia lain. Sejak kedatangannya kembali ke dunia ini, Naofumi dan partinya sudah tidak bisa menggunakan peralatan tersebut. Pun demikian, Naofumi merasa kalau item pakaian lebih cocok digunakan kembali, khususnya oleh Raptalia.
Dengan mengenakan pakaian tersebut, status Raptalia langsung meningkat. Setelah selesai negosiasi harga dengan Paman Enhard, Naofumi pun beranjak ke tempatnya Belokas untuk melihat-lihat budak. Sayangnya saat ini Belokas hampir tidak memiliki budak untuk dijual. Ternyata upaya Naofumi untuk membawa kembali penduduk desa Lurolona telah tersebar luas ke seluruh penjuru negeri. Hal ini pun mengakibatkan banyaknya para bangsawan dan pedagang yang tiba-tiba membeli banyak budak di sini untuk dijual ke luar negeri. Parahnya, biaya untuk membawa para budak tersebut kembali sangatlah mahal. Ditambah lagi kondisi pasar sangat sulit diprediksi. Naofumi pun hanya bisa pasrah dan akan membeli setiap budak yang tersisa. Tentu saja Belokas sangat senang mendengarnya. Untuk mengembalikan para warga desa Lurolona, Belokas lantas menyarankan pada Naofumi agar pergi menuju Zeltoble. Pada keesokan paginya, Naofumi dan rombongannya mulai bersiap menuju Zeltoble. Dia pun mempercayakan segala urusan desa pada Melty. Singkat cerita, Naofumi dan partinya telah sampai di Zeltoble. Zeltoble sendiri adalah negeri pedagang dan tentara bayaran yang sangat ramai. Tanpa membuang waktu, Naofumi pun menuju sebuah toko yang sebelumnya direkomendasikan oleh Belokas. Anehnya, mereka nampak disambut oleh sosok yang begitu mirip dengan Belokas. Ternyata sosok ini adalah pamannya Belokas yang kita sebut saja namanya Pak Belo. Dari tampilan luarnya, toko Pak Belo terlihat seperti kedai minuman biasa. Namun ketika Pak Belo menarik tuas botol anggur, disitulah muncul sebuah jalan rahasia menuju ruangan bawah tanah. Jalan rahasia ini pun menuntun semuanya pada tempat pelelangan barang ilegal, khususnya budak yang berasal dari desa Lurolona. Mau dibantah seperti apapun, faktanya hanya uang sajalah yang bisa menyelesaikan semua masalah. Tanpa basa-basi, Pak Belo pun memastikan pada Naofumi tentang seberapa banyaknya uang sang pahlawan untuk membebaskan para budak setengah manusia di sini. Naofumi pun menyadari maksud Pak Belo, dan dia ingin menghasilkan banyak uang untuk menyelamatkan para budak. Pak Belo lantas menyinggung tentang kolosium di pusat kota, di mana lokasi tersebut menjadi ajang bagi para petarung untuk melakukan duel demi mempertahankan martabat satu sama lain. Namun yang dimaksud Pak Belo bukanlah kolosium tersebut, melainkan arena pertarungan di bawahnya yang tidak memiliki aturan dan menghalalkan segala cara untuk menang. Oleh karena itulah uang yang dihasilkan juga sangat besar. Berbekal informasi tersebut, Naofumi lantas pergi sendirian menuju arena pertarungan dunia bawah tanah. Dia pun bertemu dengan seorang gadis yang bernama Nadia di TKP. Setelah membelikan Nadia minuman, Naofumi pun mendapatkan informasi penting tentang skema pertarungan di arena ilegal ini. Para peserta bisa bertarung secara solo, namun yang paling populer di tempat ini adalah pertarungan 3 lawan 3. Sesaat kemudian, arena pun menampilkan sosok Vol, yaitu seorang bocah setengah manusia yang harus melawan bocah lelaki Tambun keturunan bangsawan, yaitu Yuji. Yuji nampak serius menekan Vol dengan ayunan pedangnya. Namun Vol hanya terus menghindar dan tidak melakukan serangan balasan sama sekali. Yuji pun nampak kelelahan, dan ketika dia memepet Vol, dia berkata agar Vol menyudahi pertarungan ini. Ekspresi Vol pun nampak datar, dan dia langsung pura-pura terpental ketika ledakan pedang api Yuji mengenainya. Fakta menyedihkan ini pun membuat Vol dihina dan dimarahi habis-habisan oleh para penonton yang telah mempertaruhkan banyak uang padanya. Nadia pun memandang Vol penuh rasa iba, sementara Naofumi hanya berpikir realistis, di mana hal itu sudah menjadi resiko bagi para petarung dunia bawah tanah. Nadia pun berpamitan pergi, meninggalkan Naofumi yang masih terus memandangi arena pertarungan di bawahnya. Sekembalinya di penginapan, Naofumi menyampaikan pada partinya bahwa mereka akan mengikuti pertarungan bawah tanah sambil menyamar dengan mengenakan topeng. Dengan penuh keyakinan, Naofumi akan memonopoli uang taruhan dan hadiah yang ada. Jika berhasil mendapatkan uang yang banyak, Naofumi berencana membeli semua budak setengah manusia dari desa Lurolona yang dijual di pelelangan. Walau nampak dipaksakan, namun Raptalia dan Viro tetap melaksanakan perintah dan bertarung di bawah komando Naofumi. Shin pun kembali menampilkan pertarungan tim Naofumi atau Rock Valley melawan tim veteran Topak.
Rock Valley pun pura-pura lemah, dengan tujuan agar para penonton menganggap kalau mereka adalah tim yang tidak mungkin menang. Semakin terlihat lemah, maka semakin banyak pula uang yang mereka dapatkan. Setelah mengulur cukup waktu, Rock Valley pun mulai menunjukkan taringnya dengan melumpuhkan tim veteran Topak dengan sekali gempuran. Naofumi sama sekali tidak peduli dengan para penonton yang senang ataupun kesal. Yang terpenting dia berhasil menjalankan rencananya dan membodohi semua orang. Setelah mengalahkan tim veteran Topak, Pak MC atau pembawa acara lantas mengumumkan siapakah lawan Rock Valley selanjutnya. Namun entah mengapa Pak MC begitu terkejut, karena beberapa tim tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas. Beberapa saat kemudian, Nadia mendatangi Naofumi di sebuah kedai minuman. Mereka pun pergi keluar sambil membicarakan beberapa hal penting tentang pertandingan bawah tanah. Nadia mengungkapkan bahwa pertandingan selanjutnya adalah turnamen 1 lawan 1. Jika musuh Rock Valley mundur, maka Rock Valley dinyatakan menang dan tidak diturunkan dalam turnamen untuk sementara. Namun secara tiba-tiba, Naofumi dan Nadia dikepung oleh 4 orang berandalan yang entah datangnya dari mana. Awalnya Naofumi mengira kalau 4 preman ini adalah anak buah Nadia. Namun pikirannya berubah setelah Nadia melumpuhkan ke-4 orang tersebut dengan sihir petirnya. Nampaknya para peserta mundur karena khawatir disergap seperti ini. Nadia pun menyarankan agar Naofumi lebih berhati-hati karena musuh akan melakukan segala cara demi meraih kemenangan. Sebenarnya Nadia sangat mengagumi Naofumi. Dia berharap Naofumi menyerah agar tidak bertemu dengannya di tengah kolosium. Pada keesokan harinya, lawan Rock Valley tiba-tiba mengundurkan diri. Tim Rock Valley pun berhasil mengalahkan monster di arena dengan mudah. Hingga saat ini, Rock Valley masih menggunakan ilusi sihir agar nampak sedikit kesusahan. Jelas saja kemenangan Rock Valley ini membuat pihak sponsor musuh marah besar. Kemenangan ini juga membuat Naofumi mendapatkan imbalan berupa uang yang lumayan besar. Pada keesokan harinya, Naofumi dan partinya bertandang ke pusat perbelanjaan ibu kota Zeltobe. Tanpa disangka Naofumi bertemu dengan Pak Hikwal, di mana Pak Hikwal adalah saudagar kaya yang sebelumnya diselamatkan oleh Naofumi dari para perampok. Ternyata Pak Hikwal ini adalah salah satu sponsor resmi Kolosium yang mendukung Rock Valley. Hikwal pun menunjukkan toko aksesorisnya, dan dia ingin sekali berinvestasi pada Naofumi. Sekembalinya di penginapan, Rivia menyampaikan bahwa lawan Rock Valley besok hanyalah seorang gadis. Pun demikian, gadis tersebut tidak bisa diremehkan karena dia selalu menang dan masuk jajaran petarung papan atas. Disinilah diketahui bahwa nama gadis tersebut adalah Nadia. Banyaknya tim yang mundur membuat Rock Valley dan Nadia harus saling berhadapan di babak final. Raptalia pun terlihat penasaran setelah mengetahui tentang teknik dan cara bertarung Nadia. Disinilah Naofumi memutuskan agar besok timnya tidak berpura-pura lemah lagi dan mengerahkan segenap kekuatan untuk menghadapi Nadia. Pada keesokan harinya, terlihat banyak sekali penonton yang datang untuk menyaksikan pertandingan final antara Rock Valley melawan Nadia. Banyak sekali penonton yang menjagokan Nadia, tapi tidak sedikit juga yang mendukung Rock Valley. Nadia sedikit kecewa karena Naofumi tidak mengindahkan peringatannya supaya tidak menantangnya di dalam kolosium. Namun Naofumi tidak peduli, karena dia memiliki alasan kuat untuk memenangkan pertarungan ini. Tanpa basa-basi, Nadia lantas menyerang Rock Valley dengan petir berkekuatan tinggi. Untungnya Naofumi berhasil menangkis dan mementalkan petir Nadia ke atas hingga menghancurkan langit-langit kolosium. Ketika Viro berupaya melepaskan serangan, tanpa diduga dia terlempar mundur karena sihir perubahan medan telah dirapalkan oleh pihak sponsor Nadia. Hal ini pun membuat seisi arena dipenuhi dengan air laut dan tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi Rock Valley. Lebih parahnya lagi, Nadia menggunakan air tersebut untuk melakukan perubahan fisiknya menjadi paus setengah manusia. Saat itu juga dia langsung menyerang dan hendak menghabisi Raptalia. Namun pergerakannya tiba-tiba berhenti ketika Raptalia memanggilnya dengan nama Sadina. Tentu saja hal ini membuat para penonton kebingungan. Raptalia lantas membuka topengnya dan menjelaskan pada Sadina bahwa Naofumi adalah sang pahlawan perisai.
Sadina pun menyerang Naofumi untuk memastikan bahwa Naofumi benar-benar berjuang demi anak setengah manusia dan Raptalia. Setelah mendapatkan jawaban tegas Naofumi, Sadina pun telah mengerti akan situasinya. Dia lantas mengambil jarak dan berteriak keras untuk menghabisi Rock Valley dengan skill terbaiknya, walau sebenarnya itu hanya berpura-pura untuk mengelabuhi para penonton. Namun Raptalia dan Viro menyerang dengan serius, karena Sadina adalah demi human yang sangat kuat. Sadina melepaskan serbuan ombak besar yang begitu ganas, sementara Raptalia dan Viro mengkombinasikan serangan angin serta pedang ilusi yang menghasilkan sapuan tornado berskala besar. Tabrakan serangan ini membuat Sadina terkapar dan menyerah begitu saja. Hasil pertandingan ini pun membuat para penonton bersorak-sorai. Namun nampaknya pihak sponsor Sadina sangat marah dan mereka melakukan komplain pada pihak penyelenggara pertandingan. Ketika Pak MC hendak membacakan hasil pertandingan, tanpa diduga datang pengumuman dari penyelenggara yang menyatakan bahwa pertandingan ini tidak sah. Sebagai gantinya, akan ada pertandingan eksebisi antara dua petarung yang berpartisipasi dengan petarung baru. Itu artinya, Rock Valley dan Sadina akan bergabung untuk mengalahkan musuhnya, yaitu seorang bocah yang mengenakan kostum badut. Sadina pun mengungkapkan bahwa si badut pembunuh ini adalah musuh yang sangat kuat. Raptalia nampak tidak berkutik karena pedangnya terkekang oleh jeratan benang jaring laba-laba si badut. Walau sudah berusaha sekuat tenaga, sayangnya Raptalia tidak bisa memotong jaring tersebut. Viro pun terpaksa berubah menjadi Virorial agar bisa melepaskan diri dari kekangan badut dan membantu Raptalia. Saat si badut disibukkan oleh serbuan serangan Raptalia dan Viro, Naofumi dan Sadina mulai merapalkan mantra sihir paduan suara. Anehnya, Naofumi dan Sadina melepaskan sambaran sihir petir tersebut tepat pada Raptalia. Awalnya Raptalia memang kesakitan, namun kini tubuhnya diselimuti oleh aura kekuatan ekstra besar. Tanpa banyak berpikir, Raptalia pun menyerang si badut dengan begitu cepat. Berbagai serangan bocah badut itu berhasil dimentahkan oleh Raptalia. Raptalia pun berhasil mendaratkan tebasan super kuat hingga membuat si badut terhempas parah. Dia lantas melepaskan serangan ultimate-nya dari udara, hingga membuat arena pertarungan bergetar sangat kuat. Sayangnya yang diserang Raptalia tadi bukanlah tubuh asli si badut. Badut ini pun memunculkan dirinya kembali, dan mengungkapkan bahwa tingkat kekuatan Naofumi dan yang lainnya sangatlah rendah. Naofumi pun tidak memahami maksud perkataan si badut. Namun badut ini memutuskan pergi, karena dia sudah selesai bertarung sesuai dengan bayarannya. Dia pun menghilang, dan berharap pada suatu hari nanti bisa berjumpa kembali dengan Naofumi. Melihat situasi ini, Pak MC pun kembali berteriak untuk menyampaikan hasil pertandingan. Namun lagi-lagi Pak MC diintervensi oleh pihak sponsor Sadina, yang hingga saat ini masih tidak mau mengakui kemenangan Rock Valley ataupun Sadina. Lelaki botak ini beralasan bahwa Rock Valley bertaruh pada diri mereka sendiri dengan memakai nama palsu hanya demi mendapatkan lebih banyak uang. Namun Pak Hikwal dan Pak Belo langsung menyanggah pernyataan si botak dengan menyampaikan bahwa kemenangan ini adalah milik pahlawan perisai. Tentu saja seluruh penonton kaget dan bingung, tidak terkecuali si botak. Pak Hikwal melanjutkan bahwa Sadina adalah pemilik sah dari budak desa Lurolona, karena gadis tersebut telah membeli seluruh budak dengan uang hadiahnya. Sadina pun terkejut sekaligus senang. Semua penonton juga senang karena mereka tidak salah dalam mempertaruhkan uangnya. Disinilah diketahui bahwa Pak Hikwal adalah pemilik tos herba paling besar seibu kota. Jadi tidaklah aneh jika Pak Hikwal memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di negeri ini. Raptalia pun bersyukur melihat Sadina baik-baik saja. Sadina sendiri sangat berterima kasih pada Naofumi karena selama ini selalu merawat dan menjaga Raptalia dengan sebaik mungkin. Dan begitulah, kini Sadina bergabung bersama kelompok Naofumi. Pada malam harinya, Vol nampak mendatangi sebuah toko untuk membeli obat. Setelah mendapatkan barang yang dicarinya, Vol pun langsung pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Bocah ini pun pulang dan menemui adiknya yang bernama Atla, di mana si Atla ini tubuhnya penuh dengan perban dan nampak sangat menderita. Scene pun kembali beberapa saat sebelumnya, di mana Vol memasuki sebuah wilayah penjara.
Di sana nampak banyak sekali budak bocah setengah manusia yang diperjualbelikan. Vol pun memberikan uang sogokan pada sipir penjara, karena sebelumnya dia telah dilepaskan untuk mengikuti pertandingan di Kolosium. Setelah terkunci di dalam sel, Vol lantas membangunkan Atla dan memberikan ramuan obat yang dibelinya tadi pada adiknya tersebut. Selesai meminumkan obat, Vol kemudian berbagi roti dan makan bersama adiknya. Di malam itu juga, Vol nampak terjaga dari tidurnya. Dia pun menyadari kedatangan pahlawan perisai dan meminta untuk dibeli. Naofumi sendiri mengingat bahwa Vol adalah bocah lincah tanpa ekspresi yang sebelumnya bertarung di Kolosium. Pak Belo lantas menjelaskan tentang keistimewaan Vol, di mana bocah ini memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik. Setelah memeriksa status Vol, Naofumi pun mempercayai informasi Pak Belo, karena memang Vol memiliki level yang tinggi walaupun dia masih seorang bocah. Vol berasal dari ras harimau putih, dan ras ini bisa class up hingga level 60. Setelah class up, harimau putih bisa meningkatkan level hingga 120. Melihat potensi yang menguntungkan ini, Naofumi pun langsung membeli Vol. Pak Belo pun tersenyum seraya menyampaikan bahwa harga Vol adalah 120 koin emas. Tentu saja harga ini membuat Naofumi dan Raptalia agak kaget. Namun jika mengingat potensi Vol di masa depan, Naofumi pun tidak mempermasalahkannya. Vol pun memohon pada Naofumi untuk membawa serta adiknya yang sedang sakit keras. Atla tidak bisa bangun dan juga tidak bisa melihat alias buta. Harga Atla tergolong sangat mudah, yaitu tidak lebih dari 30 koin perak. Demi adiknya, Vol harus bertarung di kolosium bawah tanah untuk membayar makanan dan obat. Naofumi lantas memasuki sel untuk melihat kondisi Atla secara langsung. Setelah memeriksa Atla, Naofumi pun mengeluarkan satu botol obat mujarab yaitu eliksir Higarasil. Melihat obat yang sangat langka itu, Vol pun berjanji pada Naofumi untuk bekerja lebih keras dan mengabdi pada sang pahlawan perisai. Setelah meminum eliksir, tubuh Atla mulai hangat dan perlahan-lahan membaik. Namun hingga efek obatnya bekerja, Atla harus tetap beristirahat dan minum obat. Naofumi lantas menggendong Atla dan segera berteleportasi kembali ke desa. Sesampainya di Lurolona, Naofumi pun disambut oleh Sadina dan para bocah setengah manusia yang berhasil dibebaskan. Desa Lurolona terlihat makin ramai, walau pertahanannya benar-benar sangat mengkhawatirkan. Naofumi pun berusaha memikirkan cara untuk meningkatkan pertahanan desa dengan bantuan Melty. Setelah mengonsumsi eliksir secara rutin, saat ini kondisi Atla sudah mulai sehat. Beberapa hari kemudian, Naofumi pun membuka perban di seluruh tubuh Atla. Semua orang pun bahagia melihat kondisi Atla yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Atla pun langsung bangkit dan memeluk Naofumi. Bocah ini pun benar-benar berterima kasih atas semua kebaikan Naofumi. Sesaat kemudian, Naofumi bertandang ke desa Lute untuk membicarakan jalur perdagangan sekaligus berbisnis. Dia pun meminta Atla untuk jalan-jalan sambil melatih kekuatan kakinya. Vol dan Atla pun berjalan-jalan di taman bunga dengan penuh senyuman. Saat itu Atla memohon pada kakaknya untuk latihan berdiri. Walau pada awalnya gemetaran dan tidak kuat menopang tubuhnya, namun pada akhirnya Atla mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Kejadian ini pun membuat mata Vol berkaca-kaca. Vol dan Atla pun begitu bahagia dan saling berpelukan. Ketika malam menjelang, tanpa disangka desa Lurolona diserang oleh sekawanan bandit. Kawanan bandit nampak membakar rumah dan berniat menculik semua setengah manusia di desa ini untuk dijadikan budak dan dijual kembali. Bahkan mereka menyandra salah seorang bocah setengah manusia hingga membuat Kiel dan yang lainnya tidak bisa berbuat banyak. Alhasil, saat ini semuanya tertangkap oleh para bandit dan benar-benar tidak berdaya. Namun saat itu juga Vol dan Atla melepaskan tembakan suar ke udara hingga membuat langit di malam itu jadi terang benderang. Ternyata sebelumnya Naofumi menitipkan suar tersebut pada Vol dan Kiel sebagai langkah antisipasi dan berjaga-jaga jika terjadi hal buruk di desa ini. Sayangnya sinar suar tersebut justru membuat Vol dan Atla tertangkap. Ketua bandit pun tetap nyantai, karena dia yakin kalau cahaya suar itu tidak akan memberikan dampak apapun. Vol sendiri tidak berdaya dan tidak mampu melindungi adiknya. Dia pun dihajar para bandit karena ngotot dan terus melawan. Ketika ketua bandit hendak menghabisi Vol,
Saat itu juga sebuah tongkat bendera pahlawan perisai menghentikannya. Ternyata Naofumi dan partinya telah kembali. Para bandit pun jadi bingung, mengapa pahlawan perisai bisa kembali dalam waktu yang sangat cepat. Raptalia dan yang lainnya pun terjun dan membuat para bandit langsung kocar-kacir. Naofumi benar-benar sangat marah karena para bandit telah menghancurkan desanya. Dia tidak akan membiarkan para bandit kabur, apalagi usahanya membangun desa memakan biaya yang tidak sedikit. Raptalia pun menghancurkan zirah dan pedang ketua bandit. Tentu saja lelaki parubaya ini jadi kaget dan ketakutan. Walaupun ketua bandit menyerah, namun dia masih berani mengancam Naofumi dan yang lainnya. Jika dia dibunuh, maka nasib desa Lurolona akan binasa. Sesaat kemudian Eclair datang bersama pasukannya. Dia pun jadi waspada setelah melihat tanda milik keluarga bangsawan yang menempel pada baju sirah si ketua bandit. Menyadari kalau bandit ini tidak bisa dieksekusi, Naofumi pun membiarkan si bandit hidup sebagai seorang budak. Ketua bandit ini pun tersenyum sinis, karena dia yakin Naofumi tidak bisa membuatnya jadi budak. Namun wajah sombong si bandit langsung berubah, ketika Naofumi berkata akan mengirim si bandit ke Silveld. Ternyata Silveld adalah negara yang menjunjung tinggi dan menghormati pahlawan perisai. Intinya, pahlawan perisai akan menawarkan hadiah budak pada negara Silveld. Jelas saja si bandit sangat ketakutan. Dia lantas memohon untuk tidak dijadikan budak dan akan membayar Naofumi berapapun yang diminta. Namun Naofumi sudah sangat marah, dan dia tetap mengirimkan kawanan bandit tersebut ke Silveld dengan bantuan Pak Belo. Pada keesokan harinya, Naofumi mendapatkan banyak uang dari hasil melelang para bandit. Pak Belo sendiri tersenyum lebar setelah memikirkan kalau sebentar lagi dia bakal mendapatkan banyak uang setelah menjual budak pahlawan perisai di Silveld. Pada suatu malam Atla menghadap Naofumi. Bocah ini berharap tidak menjadi beban bagi kakaknya. Naofumi pun tersenyum seraya berkata bahwa dirinya akan membuat semua orang di sini bisa melindungi diri. Atla pun berjanji akan menjadi perisai untuk melindungi Naofumi. Setelah mengantarkan Atla kembali ke kamar, Vol berjanji pada Naofumi untuk menjadi lebih kuat demi melindungi adiknya. Lagi-lagi Naofumi tersenyum karena kakak dan adik ini selalu berusaha melindungi satu sama lain. Pada keesokan paginya, Naofumi mereset level Sadida dan Vol supaya keduanya mendapatkan buff pahlawannya di hadapan jam pasir naga. Bagaimanapun juga, Naofumi sangat mengandalkan Sadida dan Vol di medan pertempuran. Naofumi berusaha menyiapkan semua orang untuk pertempuran melawan Phoenix. Ketika hendak menghadap sang ratu, rombongan Naofumi berpapasan dengan Thresh. Thresh sendiri masih menaruh kebencian yang sangat mendalam pada Naofumi. Namun ketika dia melihat Vol dan Atla, tiba-tiba sikapnya langsung melunak. Dia pun mendekati kedua kakak beradik tersebut dan menanyakan nama keduanya. Namun dia kembali menghindar ketika melihat sosok Ratu Mirelia di belakangnya. Di dalam ruangan kerajaan, sang ratu mengisahkan tentang sang pahlawan tongkat yang dulunya bernama Luke Lansard Faubrey. Demi adik yang disayanginya, pahlawan tongkat membuang negara dan namanya. Dia pun menjadi prajurit biasa di Melromark, lalu meraih ketenaran dan kejayaan. Walau sudah memberikan yang terbaik untuk adiknya, namun dunia terus menguji pahlawan tongkat. Adiknya pun diculik di Silveld. Inilah alasan utama mengapa pahlawan tongkat terobsesi dengan balas dendam. Setelah menjelaskan kisah pahlawan tongkat, Ratu Mirelia lantas menyampaikan bahwa kerajaan Melromark telah menemukan di mana posisi pahlawan tombak alias Kitamura Motoyasu. Setelah sebelumnya menerima informasi tentang Motoyasu, Naofumi pun jadi nampak kepikiran. Mirelia menyampaikan, sepertinya Motoyasu tengah mencari rekan-rekannya yang terpencar setelah melawan Kura-Kura Roh. Sosok Motoyasu terlihat muncul di kota dekat kerajaan Melromark, sementara Ren dan Itsuki tidak diketahui keberadaannya sama sekali. Hanya saja kerajaan sudah memastikan bahwa semua rekan pahlawan pedang telah tewas. Ratu Mirelia pun meminta bantuan pada Naofumi untuk membujuk Motoyasu selagi Phoenix masih belum bangkit. Naofumi pun mengingat ancaman Vittoria, di mana jika dia tidak akur dan saling bermusuhan dengan ketiga pahlawan lainnya, maka Vittoria akan menghabisi semua pahlawan legendaris demi kepentingan dunia. Pesan menyeramkan Vittoria membuat Naofumi menghela nafas.
Dia pun berniat mengurus Motoyasu dan menyerahkan semua urusan wilayah pada Eclair. Namun tanpa disadari, ada seseorang yang tengah mengamati pergerakannya dari kejauhan. Pagi itu semuanya nampak sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Nenek Elrasla dan Eclair tengah memberikan latihan pada Kiel dan juga Risia. Ada yang sibuk memanen buah, namun ada juga yang hanya bermain kejar-kejaran. Naofumi, Raptalia, dan Melty sibuk menyiapkan makanan untuk semua orang. Setelah selesai melakukan class up, Sadina dan Vol membutuhkan rehabilitasi untuk menggantikan level mereka yang hilang. Namun kelihatannya mereka berdua masih baik-baik saja tanpa memerlukan istirahat. Yang penting, semuanya harus meningkatkan level untuk persiapan melawan Phoenix. Setelah masakan matang, semuanya pun mulai mengantri untuk menerima jatah makanan. Namun di dalam antrian muncul seorang gadis asing yang membuat Naofumi agak curiga. Gadis kecil ini pun memperkenalkan dirinya yang bernama Seinrock. Viro pun mengetahui bahwa gadis itu adalah si badut pembunuh yang menjadi lawan Rock Valley di Colosseum. Tentu saja Naofumi dan Raptalia agak terkejut. Bagaimana bisa wilayahnya disusupi seperti ini? Sebenarnya tujuan Sein hanya satu, yaitu sarapan pagi. Namun Naofumi tidak mempercayai Sein dan dia tidak berkenan memberikan sedikit pun makanan walau si Sein memberinya sekepok uang. Naofumi lantas mengusir Sein keluar dari desa hingga membuat gadis kecil tersebut tertunduk sedih. Sesaat kemudian, Naofumi, Raptalia, dan Viro berpamitan pada semuanya karena harus melaksanakan misi pencarian pahlawan tombak. Sesampainya di kota, Naofumi, Raptalia, dan Viro mulai mencari informasi tentang pahlawan tombak pada para pedagang. Mereka pun mendapatkan petunjuk untuk pergi ke kedai minuman di pinggiran kota, karena sebelumnya ada seseorang yang pernah melihat sosok mirip pahlawan di kedai itu. Namun tak selang beberapa lama, Naofumi dan partinya menemukan pahlawan tombak di sebuah toko roti. Motoyasu terlihat sangat senang menemukan rekannya yang bernama Elena. Namun sebaliknya, si Elena begitu malas bertemu dengan Motoyasu. Motoyasu pun berusaha mengajak Elena untuk kembali berpetualang demi menyelamatkan dunia. Namun dengan tegas Elena menolak karena dia harus meneruskan bisnis keluarganya. Selain itu, gadis ini tidak menyukai Motoyasu karena saat ini si pahlawan tombak hanyalah seorang gelandangan yang miskin. Elena bahkan membandingkan Motoyasu dengan Naofumi, yang nasibnya bagaikan langit dan bumi. Tentu saja Motoyasu malu dan langsung terdiam tanpa kata. Ketika Motoyasu menyadari kalau Naofumi telah menemukannya, dia pun bergegas kabur dengan cara berteleportasi ke tempat lain. Naofumi pun tidak ada pilihan lain selain mampir ke tokonya Elena. Di sanalah dia mendapatkan informasi kalau Motoyasu sebelumnya menuju kerajaan roh kura-kura untuk mendahului Naofumi. Kala itu dengan sombongnya, Motoyasu berani menghadapi kura-kura roh bersama partinya. Setelah berhasil membereskan beberapa monster pengawal kura-kura roh, Motoyasu pun menaiki kepala si monster dan melepaskan serangan tombak petirnya. Namun dia sangat kaget, karena salah satu serangan terbaiknya itu tidak bisa melukai kura-kura roh. Oleh karena itulah Motoyasu kembali melepaskan berbagai serangannya. Walau dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun masih saja tidak ada hasilnya. Parahnya, saat itu juga seluruh membernya memutuskan kabur dan meninggalkannya begitu saja. Elena sendiri mengakui kalau dia telah salah memilih orang untuk dimanfaatkan. Walau kesal dengan sikap Elena, namun Naofumi mendapatkan informasi penting tentang lokasi kedai minuman yang biasa disatroni oleh sosok pahlawan. Malam itu juga Naofumi dan partinya langsung mendatangi kedai tersebut. Tanpa disangka mereka malah bertemu dengan pahlawan pedang atau Ren Amaki. Ren terlihat sangat waspada saat Naofumi mendekatinya. Namun tujuan Naofumi hanyalah berbicara saja. Naofumi pun memerintahkan Raptalia dan Viro untuk mencari Motoyasu, sementara dirinya akan berbicara empat mata dengan Ren. Mendengar kalau rekan Motoyasu masih hidup, membuat Ren justru semakin tertekan. Semua member party Ren tewas tepat di hadapannya. Namun Ren malah menyalahkan rekannya karena mereka semua sangat lemah. Dia juga merasa tidak bersalah sama sekali atas kematian member partinya. Walau begitu kesal, namun Naofumi mengesampingkan perasaannya dan meminta tolong pada Ren untuk berjuang bersama serta meminjamkan kekuatan sebelum segel Phoenix rusak. Bagaimanapun juga,
Kali ini para pahlawan harus menyatukan kekuatan demi menghadapi bencana Phoenix. Belum juga selesai ngomong, tiba-tiba Bici datang dan memotong perkataan Naofumi. Bici pun memohon pada Ren untuk tidak mempercayai iblis perisai yang jahat. Wanita ini juga menjelek-jelekan Motoyasu, dan menurutnya hanya Ren sajalah yang mampu menyelamatkan dunia dari kehancuran. Sambil menangis, Bici terus menyudutkan Naofumi dan mengatakan kalau dirinya telah difitnah demi kepentingan pengambil alihan kekuasaan di kerajaan Melromark. Namun yang lebih parah dari itu semua, Bici memfitnah Naofumi kalau orang yang mengendalikan roh kura-kura di belakang layar dan mengorbankan teman-teman Ren untuk mendapatkan simpati semua orang adalah Naofumi atau si iblis perisai. Jelas saja pernyataan Bici benar-benar membuat Naofumi muak dan sangat marah. Tanpa diduga tiba-tiba Motoyasu datang dan memaki Bici dengan begitu keras. Bici pun kembali mengarang cerita dan menuduh Motoyasu memaksanya untuk menjalin hubungan. Jika tidak mau menurut, Motoyasu mengancam akan membunuh ayahnya Bici. Kondisi pun semakin runyam ketika Ren sama sekali tidak mempercayai perkataan Naofumi ataupun Motoyasu. Naofumi pun mengambil sikap tegas dan mengatakan bahwa kematian rekan-rekan Ren adalah kesalahan Ren sendiri yang menganggap semua ini hanyalah permainan. Menurut Naofumi, Ren yang sekarang bukanlah seorang pahlawan dan merupakan manusia gagal. Saking kesal dan marahnya, Naofumi bahkan mengancam akan membunuh Bici jika dia menghalangi dan memperburuk keadaan. Namun bukannya mengakui kesalahan atau introspeksi diri, Ren malah mengalihkan pandangan dan tidak peduli. Walau Ren memaksa Naofumi untuk diam, namun Naofumi tidak peduli dan akan terus mengatakan tentang semua fakta yang ada. Ren yang sudah hilang akal langsung mengeluarkan pedang dari sarungnya. Amarahnya mulai memuncak karena dia tidak mau mengakui segala kesalahannya. Naofumi pun terkejut karena Ren berencana mengerahkan skillnya tanpa memperdulikan kalau di kedai ini banyak warga sipil. Dengan alasan untuk melindungi orang yang mempercayainya, Ren pun mengerahkan serangan pedang naganya. Untungnya Naofumi langsung menangkis serangan tersebut, walau hal ini mengakibatkan atap dan dinding kedai jadi hancur berantakan. Bici pun menendang dan mengolok-olok Motoyasu, hingga membuat si pahlawan tombak ini jadi sangat terpukul dan pingsan. Menyadari bahwa Naofumi terlalu kuat, Ren pun memutuskan kabur bersama Bici dengan teleportasi. Sesaat kemudian, Motoyasu mulai sadar dari pingsannya. Namun dia masih down dan sangat terpukul dengan sikap Bici. Tapi saat Motoyasu melihat Viro bernyanyi dan memberikan semangat padanya, si pahlawan tombak ini pun langsung bangkit dengan penuh semangat. Pada keesokan harinya, Naofumi pun berniat kembali dan melaporkan hasil misinya pada Ratu Mirelia. Namun tanpa disangka Motoyasu sudah berdiri di depan pintu untuk menemuinya. Motoyasu menganggap Naofumi sebagai ayah mertuanya karena dia benar-benar jatuh hati pada Viro. Dia pun bersujud dan meminta Naofumi untuk memberikan Viro padanya. Sayangnya Viro tidak mau, dan Raptalia pun langsung menghajar Motoyasu karena sikap pahlawan tombak ini sudah sangat keterlaluan. Dikarenakan sebelumnya Motoyasu terus mengincar Viro, Naofumi pun memutuskan kembali tanpa membawa keretanya. Namun di tengah jalan, Naofumi dan partinya dihadang oleh dua orang bandit yang langsung menyerangnya tanpa basa-basi. Bandit ini lumayan kuat, bahkan salah satunya mampu mengeluarkan sihir pemanggilan meteor yang begitu mengerikan. Ketika menyadari bahwa waktu jatuhnya meteor hanyalah 5 detik, Naofumi lantas mengaktifkan 3 perisai udara dan memberikan sihir penguatan atau buff pada Raptalia dan Viro. Sayangnya Raptalia dan Viro tidak sanggup membereskan dua bandit tersebut. Naofumi pun mengaktifkan perisai penjaranya untuk menahan terjangan meteor besar di atasnya. Walau sangat amat kepayahan, untungnya Naofumi mampu bertahan. Ketika para bandit melesat untuk menghabisi Naofumi dengan senjata tajamnya, tanpa diduga Shenrok datang dan menghadang keduanya. Namun para bandit nampak begitu santai, dan mereka meremehkan kekuatan Shen serta pahlawan legendaris dunia ini. Tentu saja Raptalia sangat marah dan langsung melepaskan serangannya. Dia pun berhasil menebas seorang bandit menjadi 2 bagian, sementara bandit yang satunya lagi ditikam Shen dari belakang. Kedua bandit ini pun berhasil dilumpuhkan, dan tubuhnya melebur bak di telan cahaya. Shen pun mengungkapkan
bahwa ancaman ini belum berakhir dan para bandit pasti akan kembali menyerang. Walau Naofumi masih belum mempercayai Sen sepenuhnya, namun dia tetap membawa gadis kecil tersebut kembali ke desa untuk makan siang. Di sela-sela makan, Naofumi bertanya pada Sen mengapa tadi menyelamatkannya. Sen pun mengungkapkan kalau kedua bandit sebelumnya adalah rekan pahlawan di dunia asalnya yang telah hancur. Jelas saja Raptalia kaget, ternyata masih ada dunia lain selain dunianya Kizuna. Pada dunianya Sen, ada seorang pahlawan seperti Naofumi yang telah terbunuh, dan hal tersebut membuat dunia Sen hancur seketika. Sen bisa datang tepat waktu dan menyelamatkan Naofumi, karena sebelumnya dia menempelkan sebuah jarum kecil pada tubuh Naofumi saat bertarung di Kolosium. Intinya, Sen tidak ingin melihat pahlawan suci terbunuh di hadapannya lagi. Jika memungkinkan, dia ingin sekali bekerja sama dengan Naofumi. Naofumi sendiri jadi kepikiran dengan informasi Sen, karena nampaknya gadis tersebut tidak berbohong. Walau dia masih ragu untuk mempercayai Sen, namun faktanya Sen telah menyelamatkan nyawanya. Naofumi pun memutuskan untuk mengamati Sen lebih lanjut sambil melihat perkembangan yang akan terjadi. Pada keesokan paginya, Sen sudah akrab saja dengan para bocah setengah manusia. Namun Naofumi masih tidak tenang, karena tidak tahu Sen ini kawan ataukah lawan. Sesaat kemudian, Rivia Eclair dan beberapa bocah setengah manusia kembali ke desa. Mereka telah menyelesaikan latihan sembari menaikkan level di hutan. Melihat level Kiel dan teman-temannya yang telah mencapai 40, membuat Naofumi berinisiatif untuk melakukan kelas up di ibu kota. Mereka pun langsung berangkat setelah selesai sarapan pagi. Sesampainya di depan jam pasir naga, Naofumi lantas menjelaskan pada para bocah setengah manusia tentang efek melakukan kelas up. Kelas up bisa saja secara otomatis memilihkan skill untuk usernya, atau bisa juga usernya yang memilih skill apa yang diinginkan. Para bocah setengah manusia ini harus memilih skill dengan bijak agar kedepannya kemampuan tersebut bisa bermanfaat untuk membantu sesama. Kiel sendiri ingin menjadi lebih kuat dari sebelumnya demi melindungi semua penduduk desa. Namun ada juga rekan Kiel yang memilih untuk meningkatkan bakat di bidang lain seperti memasak. Setelah selesai melakukan kelas up, Naofumi mengajak Raptalia dan Kiel ke tokonya Paman Enhard untuk membeli persenjataan. Naofumi juga mengajak Tolinemia untuk magang di tempat Enhard karena Tolinemia ingin sekali menjadi seorang pandai besi. Tanpa diduga Paman Enhard telah mengenal Tolinemia, dan ini adalah pertemuan yang tidak terduga. Keduanya pun mengenang masa lalu yang sangat menyenangkan kala itu. Sekembalinya di desa, Naofumi melihat Vol latihan sparring melawan Nenek Elrasla. Vol terlihat jatuh bangun dan tidak pernah sekalipun menang melawan Master Hengen Musou tua tersebut. Namun Naofumi cukup terkesan karena akurasi pergerakan Vol sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, Atla sudah bisa bergerak leluasa dan semakin lincah. Walau matanya tidak bisa melihat, namun bocah ini bisa menangkis semua serangan yang dilancarkan oleh Rivia. Naofumi pun berencana mengajak Vol dan Atla untuk berburu di hutan sembari meningkatkan levelnya. Saat Naofumi kesulitan untuk melakukan perburuan apa, saat itu Eclair mengusulkan pada Naofumi untuk melakukan perburuan pencuri. Eclair telah melakukan pengecekan pada wilayah yang berkaitan dengan Sekte Tiga Pahlawan Suci. Ketika insiden kura-kura roh terjadi, fasilitas penjara negara Melromark telah dihancurkan. Nampaknya sebagian besar dari para penghuni penjara tersebut tewas, namun tidak sedikit juga yang selamat dari malapetaka kala itu. Eclair pun melakukan penyelidikan, dan dia mendapatkan informasi dari warga tentang adanya sosok pencuri yang berkeliaran di daerah tersebut. Para kriminal di tempat itu nampaknya memiliki seorang pemimpin yang sangat sulit untuk ditangkap. Pemimpin pencuri ini juga dikenal sangat berhati-hati, dan jarang keluar ke tempat umum untuk menyerang orang-orang. Naofumi dan yang lainnya pun lantas pergi ke hutan untuk melakukan perburuan. Sesampainya di hutan, Naofumi membagi membernya menjadi beberapa tim agar bisa berpencar dan segera menemukan markas pencuri. Viro bersama Risia, Eclair bersama Vol dan Atla, Raptalia bersama Kiel, sementara Naofumi sendiri akan bergerak bersama Rapchan. Saat ini semuanya terlihat sangat sibuk untuk menemukan keberadaan musuh.
Namun tanpa disangka, Naofumi yang berjalan bersama Rapchan malah menemukan si Motoyasu yang tengah berduel melawan Ren. Namun dandanan Ren benar-benar nampak begitu aneh, apalagi dia mengenakan topeng layaknya seorang bandit gunung. Shin pun memperlihatkan kehidupan sehari-hari Ren Amaki di dunia asalnya. Dia lebih senang menyendiri dan membatasi pergaulan dengan rekan sebayanya. Ren benar-benar sangat percaya diri dengan kemampuannya, dan dia menganggap kalau isekai ini adalah dunia game yang dulu pernah dimainkannya, yaitu Brave Star Online. Membernya pun selalu memuji-muji pengetahuan dan kepandaiannya. Ketika tengah berhadapan secara langsung dengan kura-kura roh, Ren pun tidak gentar sama sekali. Dia merasa begitu kuat dan yakin bisa mengalahkan monster tersebut dengan kemampuannya. Namun takdir berkata lain, di mana saat itu juga semua rekan-rekan Ren tewas secara mengenaskan di depan matanya. Pemuda ini pun sangat bingung sekaligus terpukul, mengapa dia dan partinya tidak bisa menang. Padahal dia telah memberikan instruksi pada bawahannya agar menyerang atau bertahan sesuai dengan strategi dasar dalam bertempur. Normalnya, pendekar dengan level 60 seharusnya bisa mengalahkan kura-kura roh. Jelas saja fakta ini benar-benar sangat tidak masuk akal, apalagi semua member party Ren telah mencapai level 80. Ren pun beranggapan kalau member partinya begitu lemah, dan hal itulah yang membuat mereka kalah telak. Adegan pun memperlihatkan kembali perdebatan Ren dan Naofumi di kedai minuman. Di sini Ren terhasut oleh rayuan Bici, sehingga dia semakin yakin kalau dirinya itu tidak bersalah. Dia lantas kabur bersama Bici untuk menghindari Naofumi. Pun demikian, sebenarnya Ren masih sangat kepikiran dengan pernyataan Naofumi. Sayangnya dia memilih untuk tidak peduli dan menganggap kalau Bici adalah rekan dan sahabat sejatinya. Pada keesokan harinya, Ren benar-benar sangat kaget melihat seluruh perlengkapannya lenyap. Pemuda ini pun menemukan secari kertas di kamar Bici yang mengatakan kalau Ren sudah tidak berguna lagi. Tentu saja Ren sangat terpukul dan begitu sedih. Dia pun disatroni oleh dua bandit di luar penginapan. Namun bukannya melakukan perlawanan, si Ren malah kabur dan memilih bersembunyi di salah satu rumah warga. Sayangnya Ren malah didepak keluar rumah karena warga sudah mengerti kalau pahlawan pedang sebelumnya tidak melindungi warga dari serangan kura-kura roh. Tentu saja si pahlawan pedang ini sangat terpukul. Tapi dia langsung bangkit dan berlari jauh ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri dari dua bandit yang terus mengejarnya sedari tadi. Harga dirinya yang tinggi sebagai seorang pahlawan pedang membuat Ren tidak terima perlakuan buruk warga. Saat itu muncul beberapa berandalan yang menyadari kalau Ren adalah pahlawan pedang. Mereka yang mengetahui kalau rekan-rekan Ren telah tiada, lantas menertawakan dan mengejek si pahlawan pedang. Ren pun mulai kesal karena hidupnya kini sangat buruk. Dia dihina, diejek dan bahkan ditipu oleh wanita yang dipercayainya. Tanpa sadar, kekesalan Ren pada dunia ini pun memuncak dan membuatnya membangkitkan teknik pedang terkutuk atau kurs serisnya. Pedangnya pun berubah dan berevolusi menjadi lebih garang. Ren lantas menghajar para berandalan yang menghinanya tadi dalam sekejap mata. Dia pun mengambil topeng si bos berandalan dan langsung mengenakan topeng tersebut di wajahnya. Shin pun kembali di masa kini, di mana Naofumi menemukan Motoyasu dan Ren yang sedang bertarung. Motoyasu pun menjelaskan pada Naofumi kalau Ren adalah pimpinan bos bandit yang selama ini mengganggu warga sekitar. Ren lantas menyerang Naofumi yang masih bingung dan belum mengerti dengan situasi yang terjadi saat ini. Ketika Naofumi menerima serangan Ren, dia pun menyadari bahwa Ren telah membangkitkan kurs serisnya. Menurut Ren, kedatangan Naofumi pasti hanyalah untuk mengejeknya saja. Dia pun kembali melesat dan menyabetkan pedangnya pada perisai Naofumi berkali-kali. Ren yakin akan mendapatkan kejayaannya kembali, dan dia pasti akan menjadi lebih kuat lagi melebihi pahlawan lainnya. Hasrat Ren untuk mencari kekayaan, kemenangan dan kekuatan membuat Naofumi sadar kalau Ren memiliki kutukan keserakahan. Fakta ini pun membuat Naofumi merasa kasihan pada Ren, apalagi teknik kutukan jelas-jelas menuntut harga mati pada penggunanya. Disinilah Naofumi merasa mempunyai kewajiban untuk menghentikan Ren. Sayangnya Ren sama sekali tidak mendengarkan peringatan Naofumi. Pahlawan pedang ini pun mengunci Naofumi dengan salah satu teknik terbaiknya,
yaitu guillotine. Naofumi pun tidak bisa bergerak karena seluruh tubuhnya terkekang rantai berduri. Di atasnya pun muncul sebilah pedang besar yang langsung menerjangnya. Untungnya dengan cepat, Naofumi segera menahan bilah pedang tersebut dan menghancurkannya dengan perisainya. Saat itulah Raptalia dan yang lainnya datang untuk memberikan bantuan pada Naofumi. Sebenarnya Naofumi meminta pada partinya untuk menangkap dan membawa pahlawan pedang ke desa. Namun saat itu juga Eclair meminta pada Naofumi untuk sekali saja bertarung melawan Ren. Melihat kemampuan Eclair yang begitu hebat, Naofumi pun langsung mengizinkannya. Tapi jika nanti kondisi tidak memungkinkan, Naofumi akan kembali turun tangan untuk menghadapi Ren. Tanpa banyak bicara, Eclair pun langsung menantang Ren. Tentu saja Ren sangat kesal karena merasa sangat diremehkan. Semuanya pun sangat mengkhawatirkan Eclair, karena yang dilawan Eclair adalah seorang pahlawan. Namun nyatanya, Ren tidak sekuat yang dibayangkan. Pahlawan pedang ini hanya sekedar menyerang saja, namun dia tidak siap jika menerima serangan. Eclair pun memberikan sejumlah pertanyaan serta nasihat yang membuat Ren berpikir ulang tentang apa yang sebenarnya diinginkannya. Walau nampaknya mustahil mengalahkan Eclair, namun aura keserakahan untuk jadi yang terkuat telah menelan hati Ren bulat-bulat. Dia pun menancapkan pedangnya ke tanah, dan kemudian memunculkan aura kegelapan serta mengeluarkan banyak monster aneh di dalamnya. Hebatnya, Eclair mampu membantai monster tersebut dengan begitu cepat. Dia bahkan berhasil mengalahkan Ren dengan sekali serangan teknik tusukan pedang hengin musuh. Ren pun akhirnya terkapar dan seluruh aura kutukan kegelapannya ikut menghilang. Sesaat kemudian, dua bandit sebelumnya kembali muncul dan hendak menghabisi semua pahlawan beserta pengikutnya. Ketika salah satu bandit kembali melepaskan teknik meteor besarnya, saat itu juga Motoyasu langsung menikamnya dari belakang hingga membuat meteor besar di langit lenyap seketika. Si pahlawan tombak juga memenggal bandit yang satunya lagi tanpa keraguan sedikit pun. Tanpa diduga, Rapchan menemukan aura jiwa kedua bandit tersebut di udara. Dan tanpa basa-basi, Raptalia langsung menebas kedua aura tersebut dengan pedangnya. Naofumi pun bertanya-tanya, mengapa Motoyasu jadi semakin kuat? Ternyata pahlawan tombak ini telah melaksanakan semua metode untuk menjadi lebih kuat yang sebelumnya diajarkan oleh Naofumi. Melihat kemajuan Motoyasu yang sangat luar biasa, membuat Ren menundukkan kepalanya. Eclair pun mengulurkan tangannya pada Ren dan mengajak sang pahlawan pedang ini untuk menjadi kuat bersama-sama. Eclair yakin kalau Ren tidak berencana untuk hidup sendirian selamanya. Walaupun Ren saat ini mungkin masih lemah, namun Eclair begitu yakin kalau Ren masih memiliki kepingan kekuatan yang bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi. Gadis ini pun mengajak Ren untuk bangkit dari keterpurukan, serta meyakini secara pasti bahwa Ren akan menemukan tujuan dari menjadi lebih kuat pada suatu hari nanti. Waktu kebangkitan Phoenix hanya tersisa 2 bulan lagi. Untuk mengalahkan Phoenix, Naofumi sangat membutuhkan bantuan dari ketiga pahlawan suci lainnya. Selain itu, dia juga harus mempersiapkan bala pasukan untuk melindungi desa dari serangan. Nenek El Rasla nampaknya terus menggembleng Rivia. Namun Rivia sendiri juga memiliki tugas untuk melatih para bocah setengah manusia. Kehadiran Ren yang sibuk berlatih bersama Eclair membuat pemandangan di desa jadi sedikit berbeda. Naofumi pun berharap semua rencananya bisa berjalan lancar tanpa halangan apapun. Tanpa diduga muncul seekor anjing kecil yang mendekati Naofumi. Ternyata itu adalah Kiel yang sudah dilatih teknik transformasi oleh Sadina. Teknik transformasi ini bisa membuat kekuatan Kiel meningkat. Sadina lantas berkata kalau Vol juga memiliki bakat transformasi seperti Kiel. Ketika waktu makan pagi telah tiba, Eclair pun memperkenalkan Ren sebagai pahlawan pedang pada bocah-bocah setengah manusia. Beberapa saat kemudian, Viro terlihat lari ke sana kemari karena ada seorang wanita yang terus mengejarnya. Viro pun berubah jadi mode manusia dan langsung melaporkan wanita yang menempelinya tadi pada Naofumi. Tanpa basa-basi, wanita yang biasa dipanggil Rat ini langsung memperkenalkan dirinya pada Naofumi dan Raptalia. Dikarenakan Naofumi sangat waspada, Rat pun memberikan sepucuk surat dari Ratu Mirelia. Isi surat itu menyampaikan
bahwa Rat adalah alkemis yang diusir dari Faubre karena menyebabkan berbagai macam masalah. Ratu sangat mengharapkan agar Naofumi bisa memanfaatkan kemampuan Rat untuk mengembangkan wilayahnya. Rat pun menegaskan kalau alasan dia diusir karena warga Faubre tidak paham sama sekali dengan penelitiannya. Rat memiliki spesialisasi dalam pengembangan monster. Tugas utamanya adalah memodifikasi dan menjadikan monster jauh lebih kuat. Sayangnya orang-orang Faubre menuduhnya telah melakukan hal buruk. Mereka pun menghancurkan laboratorium Rat dan bahkan membunuh subjek penelitiannya. Rat sangat tertarik pada Viro, karena Viro adalah spesies burung Virorial yang sama seperti Ratu Virorial. Naofumi pun menuruti keinginan Rat dan membawa wanita tersebut melihat-lihat kandang monsternya. Sesampainya di kandang, Naofumi menemukan Windia yang sepertinya tengah menyembunyikan sesuatu. Selain itu, Naofumi juga menemukan kalau monster caterpillarnya telah banyak bertelur. Para bocah pun melindungi telur tersebut dan ingin membesarkannya. Namun Naofumi keberatan jika harus membesarkan terlalu banyak monster. Disinilah Naofumi memahami kalau dia memang membutuhkan orang dengan spesialisasi monster seperti Rat. Naofumi pun terpaksa memberi Rat tanda budak, karena bagaimanapun juga dia sangat benci dibohongi dan dikhianati. Rat sendiri tidak masalah jika itu demi kelangsungan penelitiannya. Windia menyampaikan kalau ada kiriman barang dari Silvold untuk pahlawan perisai. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya banyak sekali perlengkapan penting yang salah satunya adalah telur naga. Menurut Rat, telur ini adalah bakal calon naga tingkat tinggi yang merepotkan. Apalagi naga ini nantinya bisa kawin silang dengan ras lain yang mana bisa menyebabkan rusaknya ekosistem. Namun Windia tidak terima, karena menurutnya naga itu adalah sosok yang kuat dan keren. Walau Rat memastikan kalau dirinya bisa menciptakan monster yang jauh lebih kuat dari naga, namun Windia bersikeras untuk memelihara bakal naga ini. Disinilah Naofumi memutuskan untuk membesarkan naga itu dengan bantuan Rat. Pada siang harinya, Paman Einhard terlihat cukup geli melihat Naofumi menggendong telur naga di punggungnya. Raptalia pun menjelaskan, jika Naofumi menghangatkan telur naga, maka hal ini akan berdampak positif pada telur itu. Sebenarnya Naofumi terpaksa melakukan hal ini karena Ren benar-benar tidak bisa menggantikannya. Apalagi efek Curseris membuat semua benda yang disentuh Ren langsung rusak seketika. Selain itu, Windia terlihat sangat tidak suka jika pahlawan pedang yang menghangatkan telur naga. Einhard lantas menyerahkan pedang meteorit berkualitas tinggi yang dipesan Raptalia. Setelah menyentuh pedang tersebut, Raptalia pun mendapatkan skill baru yang sepertinya mirip dengan teknik pedang milik Ren. Beberapa hari kemudian, Naofumi dan Raptalia melihat Rat telah membangun laboratorium miliknya sendiri di dalam sebuah pohon besar. Rat mengungkapkan kalau tempat barunya itu adalah camping plan, di mana pohon ini adalah varietas yang bisa menjadi tempat tinggal setelah benihnya ditanam. Selain itu, tempat ini bisa menyimpan cahaya matahari, dan ketika hari mulai gelap maka bunganya akan bersinar. Naofumi pun sangat kagum dengan penemuan Rat yang cukup berguna ini. Raptalia merasakan bahwa vibes hidup di desa Lurolona saat ini begitu berbeda dengan yang dulu. Sesaat kemudian, telur di punggung Naofumi mulai retak sedikit demi sedikit. Mereka semua pun memasuki laboratorium Rat untuk mengamankan telur tersebut. Sesaat setelah Windia datang, telur besar itu pun menetas dan memunculkan seekor naga unik berwarna merah. Windia pun langsung memberikan nama pada naga kecil ini yaitu Gaelion. Di luar dugaan, naga kecil ini nampak senang dengan nama pemberian Windia. Dan karena Windia yang telah memberikan nama, maka Naofumi memintanya untuk merawat Gaelion dengan baik. Kemunculan Gaelion pun disukai oleh para anak-anak setengah manusia. Naga ini juga sudah bisa terbang dalam waktu yang relatif singkat. Gaelion selalu menemani Windia pergi kemanapun. Bahkan tak jarang dia juga ikut menaikkan level dengan mengalahkan para monster di hutan. Selain dekat dengan Windia, Gaelion sepertinya juga ingin mendapatkan perhatian Naofumi. Namun di dekat Naofumi ada Viro yang sangat membenci Gaelion. Ya, memang sejak dari zaman dahulu kala, spesies naga dan Virorial tidak pernah ada akur-akurnya. Ketika Naofumi sedang sibuk bekerja, tanpa diduga dia berhasil menjebak sosok makhluk iseng yang selalu menggedor pintu dan setelahnya melarikan diri dari rumahnya. Namun saat jebakan perisai penjara itu dibuka, ternyata sosok yang ditangkapnya adalah si Gaelion.
Tentu saja Naofumi langsung mencari Windia dan bertanya mengapa Gaelion melakukan hal iseng seperti itu. Setelah digali lebih dalam oleh Windia, ternyata si Gaelion hanya ingin bermain dengan pahlawan perisai. Jelas saja hal ini membuat Naofumi bingung dan merasa bersalah. Naofumi pun membiarkan Gaelion bermain-main di kamarnya. Dia juga membiarkan naga kecil ini bertindak sebagai penjaganya ketika malam menjelang. Saat itu si Gaelion mengendus sebuah tas kecil di meja Naofumi, di mana di dalamnya terdapat sebuah bola kecil berwarna ungu kegelapan. Naofumi pun mengingat kalau bola tersebut adalah batu inti Kaisar Naga yang diproses di dunianya Kizuna. Penjelasan santai Naofumi langsung membuat Sadina begitu kaget. Dia pun meminta semuanya untuk menjauhkan bola ungu tadi dari Gaelion. Namun sudah terlambat karena si Gaelion telah menelan bola tersebut. Gaelion pun merasa kesakitan dan tidak mampu memuntahkan bola itu. Lebih parahnya lagi, naga kecil ini langsung berevolusi menjadi besar dan sulit dikendalikan. Tanpa disadari, Gaelion mulai menyerang Naofumi dan yang lainnya dengan semburan nafas api yang begitu kuat. Melihat situasi yang sangat buruk ini, Rat yang merupakan ahli monster langsung mengingatkan pada Naofumi agar sesegera mungkin mengambil tindakan tegas sebelum Gaelion menghancurkan desa. Namun yang ada di pikiran Naofumi saat ini hanyalah cara untuk menyelamatkan Gaelion. Untungnya Gaelion hanya meraung-raung saja, dan setelahnya dia langsung terbang menjauh meninggalkan desa menuju ke pegunungan yang merupakan salah satu habitat spesies naga. Melihat situasi buruk yang terjadi, Sadina menyimpulkan kalau Kaisar Naga telah mengambil alih ego Gaelion. Rat pun mendukung pernyataan Sadina dengan mengatakan bahwa naga memiliki organ inti yang berisi ego. Inti itu dapat meninggalkan kemampuan serta mewarisi ingatan naga sebelumnya, yang dalam hal ini adalah ego naga zombie di dalam inti Kaisar Naga. Naofumi pun meminta Age untuk memanggil Nenek Elrasla dan Risia yang tengah melakukan ekspedisi. Dia lantas meminta Rat untuk melindungi desa dan para monster, di mana jika kondisi semakin buruk maka Sein akan turut membantu. Naofumi pun berbagi tugas dengan yang lainnya untuk mengejar Gaelion. Namun dalam kondisi genting seperti ini, Eclair tiba-tiba datang dan mengabarkan kalau Viro sedang sakit keras. Tentu saja Naofumi terkejut, apalagi para tabib tidak bisa berbuat banyak untuk menolong Viro. Naofumi, Raptalia, Vol, Atla, dan Windia pun memutuskan untuk segera menemui Viro. Sementara Ren dan Sadina melakukan persiapan gelar peralatan dan setelahnya berangkat bersama untuk mengejar Gaelion. Saat ini kondisi Viro benar-benar buruk. Naofumi pun menyadari kalau level Viro semakin lama semakin menurun. Parahnya, sepertinya EXP Viro mengalir deras pada Gaelion. Melihat energi dahsyat yang keluar dari Viro, Atla lantas menekan aliran energi tersebut dengan kedua tangannya. Seketika itu juga kondisi tubuh Viro perlahan membaik. Namun ini hanya bersifat sementara, dan dengan penurunan EXP seperti ini, sepertinya Viro tidak akan bisa bertahan lebih dari 2 hari. Ketika Naofumi hendak pergi, Viro pun memaksa untuk mengantarkannya. Naofumi pun terpaksa menuruti permintaan Viro, dan Viro Real ini pun berlari mati-matian mengantarkan rombongan Naofumi menuju desa di arah timur. Sesampainya di TKP, Viro langsung beristirahat karena benar-benar kelelahan. Atla, Rap, dan Melty langsung memberikan mantra penyembuhan pada Viro. Sementara Naofumi langsung disambut oleh para penduduk desa. Para penduduk lantas berkata kalau ada sesosok naga terkutuk yang bersembunyi dalam gua besar di balik gunung. Para penduduk pun meminta bantuan Naofumi untuk membereskan naga terkutuk supaya tidak terjadi wabah buruk seperti sebelumnya. Naofumi dan rombongannya pun langsung berjalan kaki menuju lokasi sarang naga. Entah bagaimana caranya, Naofumi dan partinya harus membuat Gaelion memuntahkan inti Kaisar Naga supaya naga itu tidak terus-terusan mengamuk. Tapi jika inti Kaisar Naga telah merusak seluruh tubuh Gaelion, maka semua orang harus mengambil keputusan tegas. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh seekor landak yang cukup ganas. Saat itu juga Windia langsung maju dan mengalahkan monster tersebut dengan teknik sihirnya. Naofumi agak kaget dengan skill unik Windia. Sadina lantas menjelaskan kalau Windia adalah ahli sihir aliran pembuluh darah naga. Hebatnya,
Sihir tersebut memungkinkan penggunanya untuk melepaskan sihir kooperatif dan interferensi. Windia lantas menyampaikan bahwa skillnya didapatkan dari mendiang sang ayah. Sementara itu kondisi Viro di desa malah semakin memburuk. Selain itu, di sekujur tubuhnya muncul tanda kurseris yang benar-benar menyiksanya. Walau Atla dan yang lainnya berusaha menekan penyakit Viro, namun kelihatannya hasilnya nihil. Kembali pada rombongan Naofumi, di mana mereka nampak beristirahat di lokasi terakhir naga zombie bersemayam. Ren nampak mengenang ketika dirinya mengalahkan naga di tempat ini. Namun pasca sang naga berubah menjadi zombie dan membuat kerusakan di mana-mana, rasanya permintaan maaf saja tidak akan cukup untuk menghapus kesalahan Ren. Tanpa sepengetahuannya, Windia terus memperhatikan sang pahlawan pedang dengan penuh kekesalan. Semuanya pun kembali melanjutkan perjalanan, dan akhirnya mereka sampai di gua yang disinyalir sebagai sarang naga. Tanpa membuang waktu, mereka lantas memasuki gua gelap yang begitu dalam. Namun di tengah jalan Windia terperosok ke jurang. Untungnya dengan sigap Ren segera menyelamatkannya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, hingga sampai di sebuah tempat yang bahkan sihir cahaya milik Raptalia tidak sanggup meneranginya. Windia pun turun tangan dan melepaskan sihir aliran pembuluh darah naganya. Hebatnya, seketika itu juga seluruh bebatuan di area ini menyala dengan begitu indah. Namun saat itu juga Kaelion muncul dan berusaha menyambar Naofumi. Walau tidak ada masalah dengan Naofumi, namun di sini muncul masalah baru, di mana Viro yang sebenarnya masih sakit malah muncul dan berusaha menyerang Kaelion. Melty dan yang lainnya pun tidak sanggup berbuat banyak untuk menenangkan Viro. Baik Kaelion ataupun Viro terlihat sangat kesetanan dan tidak bisa dikendalikan. Viro pun langsung menyerang, namun hanya dengan sekali semburan nafas beracun, burung Virorial ini pun langsung KO dan berubah menjadi mode manusia. Kaelion lantas menelan Viro bulat-bulat. Melihat status Viro yang masih muncul, membuat Naofumi dan yang lainnya sadar kalau Viro masih hidup. Mereka semua pun menyerang Kaelion demi menyelamatkan Viro. Namun setelah diserang sedemikian rupa, tubuh Kaelion malah berubah semakin besar dan sangat kuat. Saking kuatnya, berbagai serangan ultimate pun tidak sanggup untuk melumpuhkannya. Naofumi lantas melepaskan buff untuk meningkatkan serangan seluruh partinya. Kali ini pertahanan Kaelion jebol, dan naga ini pun langsung terkapar setelah menerima begitu banyak serangan mematikan. Namun saat semuanya hendak menghabisi Kaelion, tanpa disangka Windia maju dan melindungi sang naga. Semuanya pun sangat terperanjat ketika menyadari kalau Windia menyebut naga ini sebagai ayahnya. Windia pun menangis dan meminta naga ini untuk berhenti bertarung lagi. Di hadapan semuanya, Windia mengungkapkan kalau ayahnya adalah seekor naga yang menjadikan tempat ini sebagai wilayah kekuasaannya. Ketika naga ini tewas setelah dibantai pahlawan pedang, dia tetap bangkit kembali sebagai naga zombie untuk mempertahankan wilayahnya. Disinilah terungkap mengapa Windia sangat tidak menyukai pahlawan pedang yang telah merenggut nyawa ayahnya. Namun pikirannya mulai terbuka ketika melihat sang pahlawan perisai yang begitu baik padanya dan para setengah manusia. Windia pun meminta ayahnya mengembalikan Viro dan tidak berbuat hal buruk lagi. Namun naga ini tidak mendengarkan dan langsung menyerang Windia dengan cakar besarnya. Ren pun dengan sigap menahan serangan sang naga dan segera menyelamatkan Windia. Disinilah Windia mulai ketakutan, karena sosok naga di hadapannya memiliki kekuatan yang begitu gelap dan itu bukanlah ayahnya. Naga besar ini pun melepaskan aura kegelapan yang sangat pekat. Dia lantas menegaskan kalau dirinya adalah sang kaisar naga iblis yang merajai dunia para monster. Naga ini berambisi menguasai dunia untuk menggantikan manusia yang lemah. Dia bahkan menaruh dendam dan akan membunuh para pahlawan di dunianya Kizuna karena telah menghalangi ambisi besarnya. Atla lantas menjelaskan pada Naofumi bahwa sejumlah besar kekuatan mengalir pada naga iblis dari perisainya Naofumi. Nampaknya Kurseris Naofumi merupakan salah satu sumber kekuatan naga iblis. Ketika Melty meminta naga iblis untuk mengembalikan Viro, disinilah sang naga membuka dadanya dan memperlihatkan kondisi Viro yang benar-benar sangat mengenaskan. Jika tidak segera diselamatkan, maka Viro akan menyatu dan menjadi darah daging naga iblis. Jelas saja Naofumi sangat marah.
Dia lantas memberikan buff-nya pada Raptalia dan mensupport gadis tersebut untuk melancarkan serangan. Sayangnya tebasan pedang Raptalia tidak sanggup menembus kulit naga iblis yang sangat keras. Lebih parahnya lagi, serangan Sadina, Ren, Eclair, dan Melty juga tidak berguna dan seakan-akan tidak sampai pada sang naga. Di sini Naofumi menyadari sesuatu, di mana mungkin saja kekuatan pertahanan naga iblis ada di perisainya. Kesimpulannya, perisai amarah mungkin bisa dilemahkan dengan sengaja gagal memperkuatnya. Naofumi pun tidak bimbang untuk menyelamatkan Viro, walau hal tersebut justru melemahkannya. Namun naga iblis tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia pun membajak beberapa skill perisai Naofumi termasuk perisai amarah. Hal ini pun membuat kekuatan naga iblis semakin menjadi-jadi. Naga ini pun meledakkan kekuatannya dan membuat beberapa member party Naofumi terkapar tidak berdaya. Tidak berhenti di situ, sang naga pun juga bersiap melepaskan semburan nafas apinya pada Windia, Vol, dan Atla. Saat itulah Naofumi berlari dan berusaha melindungi ketiga bocah setengah manusia itu dengan seluruh skill teknik pertahanannya. Meskipun Naofumi bisa menahan semburan nafas api Kaisar Naga Iblis dengan perisainya, sayangnya dia sudah tidak kuat lagi jika harus menahan serangan selanjutnya. Namun tanpa disangka, si Atla langsung melesat dan menekan kuat kulit Naga Iblis. Hal ini pun membuat si Naga Iblis hilang keseimbangan dan sembarangan melepaskan serangan. Akibatnya, seluruh dinding di area ini kemasukan air sungai hingga menghanyutkan semua orang keluar gua. Saat ini semuanya tengah beristirahat dan menyembuhkan diri dari kerusakan pasca pertarungan. Raptalia pun memastikan kondisi Viro pada Naofumi, dan sepertinya si Viro masih tidak apa-apa, walau levelnya semakin menurun dan agak mengkhawatirkan. Naofumi lantas mengambil kesimpulan bahwa cara paling efektif untuk menyerang Kaisar Naga hanyalah dengan serangan defensif Atla. Pada malam harinya, Atla menanyakan pada Windia apakah sosok naga iblis tadi adalah benar-benar ayahnya. Windia pun berkata kalau naga tersebut memang ayahnya. Dia lantas mengisahkan tentang masa lalunya, di mana kala itu ada seorang lelaki yang berlari ke dalam hutan dan menggendong seorang bayi perempuan. Lelaki ini pun terkejut ketika ada seekor naga yang datang mendekatinya. Melihat sang naga terdiam, lelaki ini lantas memohon agar makhluk itu mau merawat bayinya. Sang naga pun langsung meraung tanda mengiyakan. Lelaki ini pun menjelaskan kalau nama dari bayi ini adalah Windia. Tanpa diduga lelaki tersebut langsung meninggal dunia karena nyatanya dia terluka parah. Naga ini lantas menggendong dan membawa Windia masuk ke dalam sarangnya. Walau Windia terus menangis keras, namun sang naga berusaha menjaga dan merawat Windia dengan penuh kasih sayang. Waktu pun terus bergulir, dan keduanya nampak menikmati kebersamaan yang sangat menyenangkan. Ketika hendak beristirahat, Windia melihat ada sisik di dada ayahnya yang nampak terbalik. Namun ketika Windia menyentuh sisik itu, ayahnya langsung meraung-raung sangat kesakitan. Windia pun terkejut dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan sang ayah. Hal ini pun membuatnya ingat bahwa sisik naga yang terbalik adalah titik kelemahan sang naga. Windia pun bergegas menemui pahlawan perisai untuk mengabarkan informasi penting ini. Setelah mengetahui kelemahan sang naga, Naofumi dan yang lainnya pun mulai merencanakan strategi untuk mengalahkan makhluk buas tersebut. Walau yang diserang semua orang adalah sosok sang ayah, namun saat ini perasaan Windia benar-benar lega. Karena tujuan utama dia datang ke tempat ini adalah untuk mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya. Malam ini pun semuanya sibuk melakukan persiapan penting untuk menghadapi pertarungan besar besok. Pada pagi harinya, Naofumi mulai menjalankan rencana perang dengan melepaskan kekuatan perisai amarah untuk memancing sang Kaisar Naga Iblis keluar dari sarangnya. Walau Naofumi begitu kesakitan akibat kekuatan perisai amarah, namun usahanya berhasil karena saat ini Kaisar Naga Iblis telah muncul dan mendatanginya. Tanpa membuang waktu, Sadina, Melty, dan Windia langsung melepaskan gabungan sihir paduan suara untuk menyegel Naga Iblis di dalam penjara air yang begitu besar. Sedetik kemudian, semuanya pun menyerang dengan kekuatan maksimal. Sadina lantas melepaskan berbagai teknik ultimate-nya karena dialah yang mampu bergerak bebas di dalam air.
Eclair dan Ren juga tidak ketinggalan dengan melesatkan sabetan pedangnya. Ketika naga iblis menyerang, Naofumi bertugas untuk menahan serangan tersebut dan setelahnya membiarkan partinya kembali melakukan berbagai serangan balasan. Walau Raptalia tidak berhasil menyabetkan pedangnya, namun beberapa serangan telah berhasil dilepaskan pada sang naga iblis. Sayangnya semua serangan tersebut jadi tidak berguna ketika sang naga iblis melepaskan satu serangan baliknya yang begitu kuat. Serangan tersebut membuat semuanya langsung terkapar dan tidak berdaya. Naga iblis pun sangat murka dan fokus menyerang Naofumi dengan semburan nafas apinya. HP Naofumi nampak menurun drastis, walau Melty dan Windia sudah berusaha untuk menolongnya. Ketika keadaan benar-benar sangat buruk, tanpa diduga Atla berlari dan berusaha menyerang sang naga iblis dengan kumpulan kekuatan Ki-nya. Namun dia tidak bisa melepaskan serangannya karena terhalang oleh sebuah dinding pelindung yang melindungi sang naga iblis. Gadis kecil ini pun terpental saat sang naga iblis menghempaskan sayapnya. Melihat kondisi ini, Vol pun berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan dinding pelindung naga iblis. Usaha Vol pun membuahkan hasil, di mana dinding yang melindungi naga iblis pecah seketika setelah Vol mencakarnya dengan segenap kekuatan. Sementara itu Atla masih belum menyerah. Dia pun kembali mengumpulkan seluruh kekuatan Ki di kedua telapak tangannya. Meskipun tubuhnya jadi hancur, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melenyapkan semua hal yang menghalangi jalannya pahlawan perisai. Bagaimanapun juga, dia adalah perisai garda terdepan bagi Naofumi. Atla pun melesat dan menghindari serangan nafas api naga iblis dengan bantuan perisai udara Naofumi. Dia pun menyentuhkan ujung jari telunjuknya yang berisi seluruh kekuatan Ki yang disimpannya tadi tepat di dada sang naga iblis. Serangan ini pun membuat naga iblis terhempas hebat dan langsung terduduk. Naofumi pun sangat bangga dan berterima kasih pada Atla. Sesaat kemudian dada Kaisar Naga Iblis tiba-tiba terbuka, di mana di dalamnya terdapat Viro dan Kaelion. Tentu saja Ren segera menurunkan Viro dari sang naga. Semuanya pun sangat bersyukur melihat Viro dan Kaelion baik-baik saja. Melihat tubuh Kaisar Naga Iblis yang mulai hancur, membuat Windia mengingat kembali tentang sosok ayah naganya dulu. Naga itu telah mewariskan kekuatan sihir dan kenangan yang sangat luar biasa pada Windia. Gadis ini pun menangis dan begitu bersyukur karena telah menjadi anak sang naga. Ketika naga iblis kembali menyerang, Sadina, Melty, dan Windia kembali merapalkan mantra sihir yang kemudian dilontarkan oleh Kaelion. Bersamaan dengan itu, Sadina melesat dan menyerang sang naga iblis hingga membuatnya berhasil merebut kembali batu inti Kaisar Naga. Kaisar Naga Iblis pun meraung kesakitan dan dia berusaha kabur dengan terbang ke langit. Namun Raptalia tidak akan membiarkannya pergi. Dengan bantuan perisai udara Naofumi, Raptalia lantas menebas naga iblis dengan teknik pedang kabutnya. Hal ini pun membuat Kaisar Naga Iblis hancur dan lenyap bagaikan debu di langit. Semuanya pun terlihat senang. Namun Naofumi hanya bisa terdiam karena Kaisar Naga Iblis kembali mengingatkannya kalau kemarahan akan selalu menyelimuti hati Naofumi. Butiran debu naga iblis pun terserap masuk kembali ke dalam perisai Naofumi. Beberapa saat kemudian, para penduduk berterima kasih pada Naofumi karena telah kembali menyelamatkan desa dari ancaman naga iblis. Namun mereka malah menyalahkan Ren karena telah membuat kerusakan parah pasca insiden naga zombie. Naofumi pun jadi kesal, dan dia menyalahkan para penduduk karena telah memanfaatkan Ren untuk mencuri harta karun naga. Ren pun hanya bisa tertunduk. Dia lantas meminta maaf pada Windia karena ulahnya yang begitu buruk di masa lalu. Di sini Windia cukup sadar. Ternyata pahlawan pedang telah dimanfaatkan para penduduk untuk membunuh ayahnya. Pun demikian dia tetap belum bisa memaafkan Ren. Namun setelahnya gadis ini malah tersenyum seraya berterima kasih pada Ren karena sebelumnya telah diselamatkan sampai 2 kali. Melihat tanggapan Windia membuat Ren jadi kaget. Kini pahlawan pedang ini pun mulai bisa tersenyum. Sementara itu Naofumi dikagetkan oleh suara sang naga yang muncul dari Kaelion. Naga ini pun bahagia melihat putrinya beranjak dewasa. Sang naga mendapatkan tubuh Kaelion dan terhindar dari kepunahan.
Namun dia berusaha tidak menyapa Windia karena putrinya tersebut berusaha merelakan kematiannya. Naga ini pun meminta pada Naofumi untuk merahasiakan keberadaannya. Saat itu Viro sangat marah pada Kaelion. Dia meminta Kaelion untuk mengembalikan EXP yang dicurinya. Tentu saja Kaelion tidak mau dan terjadilah adegan kejar-kejaran antara keduanya. Walau levelnya menurun, saat ini status Viro telah normal dan kembali seperti sedia kala. Naofumi pun tidak masalah dengan hal tersebut selama semuanya bisa berakhir dengan baik. Gaelion lantas membesarkan tubuhnya dan menggendong Naofumi dan Rapjan. Windia pun juga ikut menaiki Gaelion dengan perasaan yang sangat senang. Gadis kecil ini pun lantas mengungkapkan harapannya agar Gaelion bisa menjadi naga yang hebat seperti ayahnya. Pada suatu sore, Risia terlihat tengah berlatih pedang dengan sangat serius. Tanpa sadar dia mengingat tentang kenangan buruknya dulu bersama party Itsuki atau pahlawan panah. Kala itu Itsuki bertanya pada Risia tentang siapakah yang merusakkan gelangnya. Semua orang pun bersekongkol dan menuduh Risia dengan mengatakan kalau mereka jelas-jelas melihat Risia yang merusakkan gelangnya Itsuki. Risia pun bersikeras bukan dia yang melakukannya. Namun Itsuki lebih mempercayai yang lainnya daripada kejujuran Risia. Pemuda ini pun sangat kecewa hingga memaksa Risia untuk meninggalkan partinya. Selain itu dia juga mengungkapkan kekesalannya dan mengatakan kalau Risia hanyalah beban karena terlalu lemah. Walau sangat sedih, namun Risia berjanji dengan serius akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mengetahui muridnya kurang fokus, Nenek Elrasla pun menemani sesi latihan Risia dengan penuh semangat. Sementara itu Naofumi nampak bingung bagaimana memperbaiki rumahnya. Nampaknya akan banyak biaya yang keluar untuk memperbaiki rumah tersebut. Di sebelahnya terlihat Viro dan Gaelion terus berdebat tentang siapakah yang pantas membawa pahlawan perisai. Walau sudah dinasehati agar tidak memperdebatkan hal yang tidak penting, namun keduanya menganggap kalau tugas ini sangatlah penting. Naofumi pun memberikan hukuman pada Gaelion untuk jadi tahanan rumah karena sudah menyebabkan kekacauan sebelumnya. Sementara itu si Viro harus meningkatkan levelnya secepat mungkin. Naofumi pun mengumumkan pada semuanya kalau Melty akan memulai perjalanan dan menemani Viro dalam menaikkan level. Informasi mendadak ini pun membuat Melty kaget, berbeda dengan si Viro yang sangat senang sekali. Melty pun tidak bisa protes, karena keputusan ini telah mendapatkan persetujuan dari pasukan bayangan Melromar. Tanpa banyak bicara, Viro langsung berubah jadi Viro Real dan membawa Melty beserta Rapjan kabur bersamanya. Selama Melty tidak ada di tempat, Naofumi memerintahkan Eclair untuk mengurus tugas-tugas kota. Bagaimanapun juga sebenarnya itu adalah tugas utama Eclair, dan Melty selama ini sifatnya hanyalah membantu saja. Naofumi meminta Eclair lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada Melty. Di sini Ren berusaha untuk membantu apapun. Dengan tersenyum, Naofumi lantas berkata kalau Ren boleh melakukan apapun untuk membantu Eclair. Tiba-tiba saat itu Sein muncul dan membuat semuanya kaget. Setelah makan bersama, Naofumi bertanya pada Sein mengapa selama ini pergi tanpa pamitan. Semua orang sangat kerepotan ketika Sein tidak ada di desa. Ternyata Sein sangat sibuk mengikuti duel kolosium bawah tanah. Namun hasil dari keuntungannya langsung disumbangkan pada Naofumi. Naofumi pun begitu senang mendapatkan uang banyak, walau dia sempat dinasehati Raptalia agar tidak terlalu sering memikirkan uang. Sadina sangat kagum karena Sein pandai mengumpulkan uang. Namun Sein berkata kalau ada yang lebih hebat dari dirinya dalam mengumpulkan uang. Dia pun melanjutkan kalau beberapa hari belakangan ini muncul rumor tentang seorang pemanah yang berjalan melintasi kolosium utama setiap harinya. Pemanah misterius itu bernama Perfect High Justice. Ren dan Naofumi pun terperanjat, mengingat pemilik nama alay itu kemungkinan besar adalah Kawasumi Itsuki atau pahlawan panah. Dikarenakan minimnya informasi, Naofumi pun memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Singkat cerita, saat ini mereka semua berdiri di tribun penonton untuk menyaksikan pertarungan kolosium. Mereka lantas disambut oleh Pak Belo dengan senyum khasnya.
Di sini Naofumi bertanya pada Pak Belo tentang salah satu kontestan yang bernama Perfect High Justice. Belum selesai mendapatkan jawaban, Rivia tiba-tiba mendapati sosok yang begitu mirip dengan Itsuki. Jelas saja Rivia langsung berlari mengejar sosok tersebut diikuti Naofumi dan yang lainnya. Setelah melihat dengan mata dan kepalanya sendiri, kini Naofumi dan Ren benar-benar sangat yakin kalau pemuda yang dimaksud Rivia tadi adalah Itsuki. Naofumi pun meminta izin pada Pak Belo untuk berbicara dengan Itsuki sebelum pertandingan dimulai. Tentu saja Pak Belo langsung mengizinkan Naofumi. Rivia pun memasuki ruangan dan menyapa Itsuki dengan sangat hati-hati. Namun kelihatannya Itsuki tidak fokus dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia berkata kalau dirinya dibutuhkan orang lain. Semua orang akan tertolong dengan penghasilannya dari Kolosium. Dia pun berteriak dan menegaskan kalau dirinya adalah sekutu keadilan. Dia lantas bangkit dari tempat duduknya dan langsung memukul Rivia yang menghalangi jalannya. Melihat hal ini membuat Naofumi marah dan langsung menghentikan langkah Itsuki. Namun di sini Itsuki malah naik pitam, karena Naofumi adalah orang jahat yang menyudutkan Melty atau si Bici. Ren dan Naofumi pun terkejut mendengar nama Bici keluar dari mulut Itsuki. Nyatanya Bici selama ini memang bersama Itsuki. Hanya saja Itsuki menegaskan kalau ini bukanlah urusan Naofumi ataupun Ren. Walau Naofumi dan Ren berusaha mengingatkan Itsuki agar menjauhi Bici, namun sayangnya Itsuki menganggap kalau pembicaraan ini sudah tidak ada artinya. Dia pun berlalu begitu saja karena pertarungannya sebentar lagi akan segera dimulai. Sesaat kemudian, Pak Belo mengungkapkan kalau kontestan nomor 982 adalah Perfect High Justice. Pak Belo sering menjumpai Perfect High Justice tepat setelah Naofumi meninggalkan Ziltoble. Saat ini Itsuki atau sang pahlawan panah sudah ditemukan. Tinggal bagaimanakah sikap yang harus diambil oleh Naofumi. Sayangnya saat ini kondisinya masih kurang pas karena Itsuki sangat sulit sekali diajak komunikasi. Jika memungkinkan, sebenarnya Naofumi ingin mengajak Itsuki bicara secara baik-baik tanpa perkelahian. Apalagi saat ini sudah tidak ada waktu lagi baginya untuk mengurusi Bici. Di balik pintu Kolosium, Itsuki meyakinkan dirinya kalau dia tidak ditipu. Semenjak insiden kura-kura roh, Itsuki dianggap jijik dan diabaikan oleh partinya sendiri. Namun Bici datang sebagai penyelamat dan menyatukannya kembali bersama partinya dulu. Dia yakin kalau kehadirannya dibutuhkan semua orang, dan dia akan selalu bertarung dengan alasan itu. Itsuki pun berlari dan melesatkan serangan pada lawannya. Melihat pertarungan ini membuat Naofumi cukup kecewa, karena Itsuki tidak mampu memperkuat senjata sucinya. Dia juga merasakan ada hal yang tidak beres dengan panah Itsuki. Rivia pun nampak tidak nyaman melihat pertarungan Itsuki. Gadis ini sangat khawatir melihat orang yang dihormatinya kesakitan walau meraih kemenangan. Dia lantas memohon pada Naofumi untuk bertarung melawan Itsuki. Intinya, Rivia ingin berbicara dan membalas kebaikan Itsuki yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Dulu Rivia hanyalah beban yang sangat tidak berguna. Dia selalu disisihkan dalam pertempuran ataupun tugas-tugas lainnya. Namun setelah menghabiskan waktu bersama Naofumi dan yang lainnya, dia begitu yakin bisa menolong Itsuki. Rivia pun tidak peduli dan akan terus bertarung walau Itsuki sulit diajak bicara. Melihat kondisi ini, Pak Belo lantas memberikan masukan penting pada Naofumi. Di sisi lain, Itsuki menyerahkan hadiah hasil kemenangannya hari ini pada partinya. Bici pun berterima kasih atas usaha keras Itsuki. Namun Bici pasang muka sedih karena semua uang ini masih belum cukup untuk menyelamatkan para budak. Tentu saja Itsuki meminta Bici untuk tenang, karena dia akan terus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ketika Itsuki berkata kalau dia bertemu Naofumi di Kolosium, raut muka Bici langsung berubah. Itsuki sama sekali tidak meragukan partinya. Dia malah berupaya membuat Naofumi paham tentang misi mulianya. Namun di balik itu, Bici dan semua member party Itsuki sebenarnya memang berniat buruk untuk memanfaatkan Itsuki saja. Pada keesokan harinya, Itsuki kembali mengalahkan lawannya dalam pertarungan Kolosium. Setelah menerima hadiah uang,
Itsuki mendapatkan undangan pertarungan dari Pak Belo untuk malam nanti. Pak Belo akan menggunakan sihir suci agar pahlawan panah tidak bisa kabur dengan portal. Semua ini dilakukannya demi menangkap pahlawan panah. Walau sedikit curiga dengan rencana ini, Naofumi hanya bisa berharap agar Pak Belo tidak menjadikan pertarungan ini sebagai pertunjukan. Pak Belo pun menyetujui syarat tersebut, karena memang faktanya tidak ada yang diundang dalam duel malam ini. Tanpa menunggu waktu lama, Itsuki telah datang memenuhi undangan. Rifia pun mulai bingung, tapi Naofumi dan Raptalia langsung menenangkannya. Jika nantinya terjadi masalah, maka keduanya akan turun tangan untuk membantu Rifia. Naofumi pun meminta Rifia untuk tidak segan menunjukkan semua kemampuannya di hadapan Itsuki. Pak MC pun memimpin jalannya pertarungan antara Rifia melawan Perfect High Justice. Sadar yang dihadapinya adalah Rifia, Itsuki pun jadi percaya diri bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Dikarenakan dulu Rifia telah diselamatkan Itsuki dari keputusasaan, maka kali ini Rifia berjanji untuk menyelamatkan Itsuki. Melihat Rifia diremehkan, para bocah setengah manusia lantas memperingatkan Itsuki agar tidak sombong karena Rifia sebenarnya sangatlah kuat. Tentu saja Itsuki jadi sangat kesal. Setelah melihat Naofumi berada di tribun penonton bersama partinya, Itsuki pun jadi sadar kalau pertandingan ini telah diatur. Dia berasumsi kalau Naofumi telah menipu dan menyiksa orang-orang untuk kesenangannya sendiri. Itsuki lantas mengarahkan senjatanya pada Naofumi dan meyakini kalau ini adalah perintah mutlak dari surga untuk membongkar kejahatan pahlawan perisai. Di sini Naofumi kembali mengingatkan Itsuki kalau tindakannya sudah sangat keterlaluan. Namun Itsuki tidak peduli. Dia yang merupakan sekutu keadilan tidak akan mengampuni kriminal jahat seperti Naofumi. Pemuda ini pun benar-benar menembakkan panahnya hingga membuat Naofumi kehabisan kata-kata. Tidak berhenti di situ, Itsuki terus memojokkan Naofumi dengan berbagai argumentasi. Dia mendengar kalau Naofumi telah mengumpulkan budak setengah manusia dan memaksa mereka bekerja demi meraup keuntungan semata. Kekesalan Itsuki semakin memuncak setelah menyadari kalau Naofumi mencoba melindungi dirinya dengan menjadikan para budak tersebut sebagai tameng. Selain itu, ada seorang ibu yang menangis dan mengadu pada Itsuki karena Naofumi yang merupakan pahlawan legendaris tidak sanggup menyelamatkan putranya. Naofumi pun menyangkal hal itu karena putra ibu itu telah meninggal dunia. Mau sehebat apapun kekuatan perisainya, Naofumi tidak akan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Naofumi pun merasa kalau Itsuki hanya mencari-cari kesalahannya saja. Dia lantas balik menyalahkan Itsuki tentang insiden kura-kura roh yang menyebabkan banyak orang tewas karena ketidakmampuan Itsuki dalam mengalahkan monster legenda itu. Melihat Naofumi tidak mau disalahkan, Itsuki pun tidak ada pilihan lain selain menyerang. Dia lantas melepaskan busurnya ke udara, di mana anak panahnya langsung menyebar dan menghujani seluruh arena. Dengan sigap Naofumi melindungi semua orang dengan perisai bintangnya. Sayangnya ada satu anak panah yang tepat mengenai Pak MC. Pak MC pun pingsan, namun setelahnya dia bangkit dan menyatakan kalau dirinya adalah pendukung pahlawan perisai. Itsuki pun memaafkan Pak MC, namun dia meminta beliau untuk mengubah pikirannya saat ini juga. Anehnya Pak MC dengan tegas menuruti kemauan Itsuki. Kejadian ini pun membuat Naofumi yakin kalau Itsuki dirasuki oleh kutukan. Disinilah diketahui, ternyata panah Itsuki telah diperkuat oleh benda pemberian biji. Itsuki sangat senang karena kekuatan panahnya bisa menuntun semua orang ke jalan kebenaran. Naofumi pun menegaskan kalau panah Itsuki bukanlah kebenaran, melainkan panah pencuci otak saja. Naofumi dan Ren tidak habis pikir dengan impian naif Itsuki, di mana pahlawan panah ini berniat untuk menghancurkan seluruh kejahatan di muka bumi. Saat itulah dengan tegas Rifia menolak keadilan Itsuki. Semenjak bertemu Itsuki, Rifia selalu memikirkan tentang arti keadilan yang sebenarnya. Seperti saat Itsuki menyelamatkannya dulu, Rifia berharap bisa menjadi sekutu keadilan yang bisa menolong orang kesulitan. Gadis ini pun menukikkan pedangnya hingga membuat Itsuki terpental. Ketika Itsuki menyerang balik dengan melepaskan hujan panah,
Saat itu juga Rivia langsung mengcounternya dengan teknik aliran Hengen Muso hingga membuat seluruh anak panah Itsuki kocar-kacir tidak karuan. Itsuki pun mulai serius, namun Rivia tidak gentar dan terus menyerang pahlawan panah itu dengan teknik Hengen Musonya. Melihat keteguhan Rivia, Itsuki pun melepaskan skill kutukannya, di mana teknik itu membuatnya memiliki sayap di punggung. Naofumi pun menyadari kalau kurs series milik Itsuki adalah kesombongan. Itsuki langsung mengunci bayangan dan tubuh Rivia dengan anak panahnya. Dia juga menjepit dan membakar Rivia hingga tewas dengan teknik ultimate-nya yaitu Polaris Ball. Saat Itsuki mengira dirinya menang, tanpa disangka Rivia berhasil menghancurkan teknik Polaris Ball dengan sekali tebas. Tanpa membuang waktu, Rivia kembali menyerang Itsuki dengan teknik Hengen Musonya. Itsuki pun langsung kesakitan menerima serangan Rivia. Dia pun sangat murka dan tidak sudi memaafkan orang yang menghalangi jalan kebenarannya. Kesombongannya yang semakin memuncak membuat Itsuki tenggelam dalam kurs seriesnya. Tanpa sadar sayap dan busurnya menjadi sayap iblis yang begitu gelap. Ketika Rivia menahan serangan anak panah Itsuki, tanpa diduga pedangnya langsung patah begitu saja. Naofumi pun melemparkan sebilah pedang pada Rivia. Namun Rivia menolak dan meminta maaf karena hal itu bisa menodai keadilannya. Mau semenderita atau seputus asa pun, Rivia tidak akan pernah menyerah. Bagi Rivia, keadilan adalah tidak pernah menyerah hingga titik darah penghabisan. Itsuki pun bersikeras dan menyatakan dengan tegas bahwa keadilannya mutlak dan tidak bisa disanggah oleh siapapun. Namun Rivia juga kembali menegaskan bahwa dirinya akan terus melawan keadilan Itsuki yang menurutnya telah melenceng. Tanpa diduga titik pusat panah Itsuki melesatkan aliran energi murni pada Rivia. Energi tersebut memberikan Rivia sebilah belati cahaya, disertai dengan hancurnya segel budaknya. Rivia lantas mengubah belati tersebut menjadi bumerang hingga membuat Itsuki benar-benar kebingungan. Rivia pun berkata, kalau keadilan Itsuki bahkan tidak diakui oleh senjatanya sendiri, yaitu panah legendaris. Nampaknya panah legendaris memberikan Rivia kekuatan untuk menghentikan kegilaan Itsuki. Tentu saja Itsuki begitu marah dan tidak terima dengan kekonyolan ini. Dia pun melesatkan rentetan serangan terkuatnya pada Rivia. Namun Rivia langsung menghancurkan serangan Itsuki dengan sekali lemparan bumerang. Dia juga melesatkan beberapa kombinasi belatinya, hingga memunculkan pusaran tornado yang membuat Itsuki memekik kesakitan. Setelah itu, serangan akhir Rivia membuat benda kutukan pemberian Bici hancur. Shin pun memperlihatkan kehidupan Itsuki di dunia asalnya, di mana mulai sejak kecil dia bercita-cita menjadi pembela keadilan dan menyelamatkan banyak orang. Teman-teman Itsuki sangat baik dan mengagumi kepintarannya. Demikian juga dengan sang ibu yang begitu bangga dengan nilai akademiknya. Namun semua berubah ketika nilai akademisnya merosot. Hal ini pun membuatnya tidak dianggap oleh temannya lagi. Ibunya juga hanya bisa menangis melihat nilai Itsuki yang begitu buruk. Itsuki pun mengurung diri di kamarnya sambil bermain game. Dia tidak sudi mengakui semua fakta ini. Saat mengingat Bici, Itsuki pun langsung berlari dan berusaha mencarinya. Bagaimanapun juga, saat ini hanyalah Bici saja yang selalu mempercayainya sebagai seorang penyelamat yang berkeadilan. Sayangnya, Itsuki sangat terpukul karena tidak menemukan siapapun di base campnya. Naofumi pun menemukan sepucuk surat dari Bici untuk Itsuki. Ren lantas membacakan isi surat tersebut karena Itsuki tidak mau membacanya. Hadiah uang yang selama ini didapatkan Itsuki, semuanya telah digunakan oleh Bici. Bici memanfaatkan Itsuki untuk mengambil peran utama sebagai pembela keadilan. Itsuki mudah dipermainkan karena kegirangan sekali setelah menyelamatkan orang. Namun Bici meminta Itsuki tidak menaruh dendam. Dia meminta Itsuki untuk mengalahkan pahlawan perisai jika ingin kembali menemuinya. Ren benar-benar kesal setelah membaca seluruh isi surat Bici. Parahnya, Bici juga meninggalkan banyak tagihan hutang yang semuanya atas nama Itsuki. Saat itu juga Itsuki langsung membanting benda busuk pemberian Bici. Dia pun tiba-tiba pingsan karena tidak kuasa menerima kenyataan yang sangat pahit ini. Beberapa hari kemudian, Itsuki mulai sadar dan membuka matanya.
Risia yang menemani Itsuki lantas menyampaikan bahwa desa ini adalah tempat yang dibangun oleh pahlawan perisai dan yang lainnya. Risia pun melanjutkan kalau semua hutang Itsuki telah dilunasi oleh Naofumi. Risia akan selalu di samping Itsuki untuk membantu semaksimal mungkin. Tanpa sadar saat itu juga air mata Itsuki menetes begitu saja. Sesaat kemudian, Risia mengajak Itsuki untuk berjalan keluar dan memetik buah di kebun. Naofumi dan Raptalia nampak mengkhawatirkan kondisi pahlawan panah itu. Bagaimanapun juga, gara-gara menggunakan kekuatan kutukan, Itsuki jadi kehilangan segalanya termasuk panahnya sendiri. Pada suatu ketika, tepatnya di balik tebing pantai yang tersembunyi, Naofumi, Raptalia, Sadina, dan Kaelion tengah bersantai sambil menikmati malam. Raptalia dan Kaelion pun tidur karena terlalu banyak makan dan minum. Sementara Naofumi dan Sadina masih berbincang tentang cara paling efektif dalam mempelajari teknik jalan nadi naga. Naofumi belajar teknik jalan nadi naga di bawah bimbingan Kaelion dan Sadina. Sang pahlawan perisai ini pun agak kesulitan belajar. Sementara Raptalia benar-benar kaget melihat Kaelion yang ternyata bisa berbicara. Sadina pun menanyakan bagaimana perasaan Naofumi pada Raptalia. Gadis ini pun sangat mendukung jika Naofumi menjalin hubungan yang lebih serius dengan Raptalia. Bagi Sadina, Raptalia dan kedua orang tuanya adalah arti hidupnya. Namun Naofumi hanya menganggap Raptalia sebagai putrinya saja. Dikarenakan malam semakin larut, Sadina pun mengajak semuanya untuk kembali pulang. Pada keesokan harinya, Paman Enhard nampak datang mengunjungi desa Lurolona. Dia sangat mengagumi kehebatan Naofumi dalam membangun desa ini. Naofumi dan Raptalia pun menyambut kedatangan Paman Enhard dengan penuh senyuman. Ternyata maksud kedatangan Enhard adalah menyampaikan pesanan Naofumi sebelumnya, khususnya baju Miko milik Raptalia. Naofumi pun sangat berterima kasih atas kinerja hebat Paman Enhard. Dia lantas meminta Raptalia untuk mengenakan busana Miko harimau putih yang ukurannya telah disesuaikan oleh Enhard. Semuanya pun begitu kagum dengan kecantikan Raptalia yang mengenakan setelan baju Miko. Sesaat kemudian, Paman Enhard pergi menemui Torinemia, sementara Raptalia mengenakan setelan baju Miko seharian penuh atas izin Naofumi. Hari ini Naofumi begitu sibuk menyelesaikan pembukuan dokumen desa dengan bantuan Eclair. Hingga detik ini, dia tidak begitu tahu apa yang sedang dilakukan Motoyasu. Namun yang pasti, Ren dan Itsuki masih bertahan di desa ini. Dia pun begitu optimis siap menghadapi Phoenix dalam waktu 2 bulan lagi. Pada sore harinya, Sadina datang kembali ke desa dengan membawa banyak ikan untuk makan malam. Namun entah mengapa, Sadina benar-benar kaget melihat Raptalia mengenakan baju Miko. Sadina pun cepat-cepat meminta Raptalia melepaskan baju itu. Dia bahkan memarahi Naofumi tanpa menjelaskan detail permasalahannya. Walau begitu bingung dengan apa yang terjadi, Raptalia pun menuruti permintaan Sadina dan segera melepaskan bajunya. Sadina kemudian menjelaskan pada Naofumi bahwa dengan meminta Raptalia mengenakan baju Miko, itu berarti Raptalia sudah siap menjadi pewaris tahta. Tiba-tiba saja terjadi ledakan besar di salah satu rumah, di mana rumah itu adalah tempat yang dipakai Raptalia untuk mengganti bajunya. Raptalia pun diserang oleh segerombolan ninja. Saat itu juga Sadina yang telah bertransformasi menjadi paus orca langsung melumpuhkan seorang ninja dengan halilintarnya. Ren, Itsuki, dan Risia pun segera datang untuk membantu. Salah seorang ninja berkata kalau mereka akan melakukan segala cara untuk mencegah pewarisan amanat surga. Walau Naofumi sangat bingung, namun saat ini Sadina meminta semuanya untuk membereskan para musuh terlebih dulu. Anehnya, semua teknik pahlawan legendaris bisa dimentahkan dan seakan tidak berguna menghadapi para ninja. Namun para ninja langsung terluka saat bertarung melawan non-pahlawan. Di saat para ninja sibuk, Naofumi dan Raptalia mulai merapalkan sihir paduan suara yang dipadukan dengan jalan nadi naga. Sihir ini mengunci para ninja hingga membuat mereka kebingungan. Selain itu, mereka juga nampak menyerang secara ngawur. Kesempatan ini pun digunakan Ren, Itsuki, dan yang lainnya untuk melumpuhkan para musuh.
Ketika semua ninja telah dikalahkan, salah seorang dari mereka tiba-tiba meledakkan sebuah bom yang mempunyai daya ledak besar. Untungnya Naofumi berhasil melindungi semuanya dengan perisai penjara. Malam itu di hadapan semua orang, Sadina menjelaskan kalau para ninja tadi adalah pasukan Kyutenlo. Gadis ini juga mengungkapkan kalau Raptalia adalah anggota keluarga kerajaan Kyutenlo. Kyutenlo sendiri adalah sebuah negara kepulauan yang berada jauh di timur. Dengan kata lain, Raptalia adalah keturunan Kaisar Langit. Jelas saja Raptalia sangat bingung dengan fakta ini. Busana Miko yang dikenakan Raptalia tadi sebenarnya hanya boleh dipakai oleh gadis Kaisar Langit. Jika mengenakan baju tersebut, Raptalia yang memiliki darah bangsawan sama saja dengan mendeklarasikan utusan surgawi. Bagi Kyutenlo, hal ini sama saja seperti menyatakan perang. Dengan ini Kyutenlo akan terus mengirimkan bala pasukan untuk menghabisi Raptalia. Naofumi lantas bertanya, mengapa Raptalia dan orang tuanya yang merupakan keturunan bangsawan bisa berada di desa Lurolona? Sadina pun menjawab, kalau ayah Raptalia bosan dengan perebutan warisan keluarga kerajaan. Oleh karena itulah, sang ayah mengajak keluarganya melarikan diri ke desa terpencil ini. Sadina yang merupakan pengawal kerajaan pun lebih memilih pergi dan melindungi keluarga Raptalia. Namun saat gelombang malapetaka pertama datang, Sadina tidak bisa melindungi junjungannya karena dia terjebak dan sibuk melawan para monster di tengah laut. Ketika Sadina berhasil kembali ke Lurolona, sayangnya kondisi desa sudah hancur parah pasca diserang oleh para pemburu budak. Sadina pun menangis sejadi-jadinya karena dia telah gagal dalam melindungi keluarga penting ini. Sebenarnya Sadina sering sekali berjaga untuk mewaspadai serangan Kyutenlo. Apalagi Raptalia selalu diawasi oleh Kyutenlo sejak sebelum dia dilahirkan. Fakta ini pun membuat Naofumi sangat marah, karena Kyutenlo hanya diam saja tanpa memperdulikan kondisi buruk Raptalia. Dengan kata lain, kematian Raptalia merupakan hal yang sangat baik bagi Kyutenlo. Naofumi pun tidak habis pikir dengan Kyutenlo yang selama ini selalu memperhatikan Raptalia. Seharusnya mereka paham kalau Raptalia tidak berniat mewarisi tahta. Fakta tentang Raptalia yang mengenakan baju Miko membuat Kyutenlo memiliki alasan kuat untuk menghabisi gadis ini secara terang-terangan. Sikap Kyutenlo yang langsung mengirimkan pembunuh tanpa mengirimkan utusan membuat amarah Naofumi semakin meledak-ledak. Selain itu, Kyutenlo juga tidak menghargai Melromark sebagai negara yang berdaulat. Di sini Naofumi akan membuat Kyutenlo sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah kesalahan besar. Dia lantas memutuskan untuk menemui Kyutenlo secara langsung dan berbicara. Jika jalan diplomasi ini gagal, maka jalan satu-satunya adalah menghancurkan Kyutenlo. Esok paginya Naofumi langsung menemui Ratu Mirelia. Mirelia berjanji mengerahkan pasukannya untuk menjaga desa Lurolona selagi Naofumi dan partinya pergi menuju Kyutenlo. Naofumi pun menanyakan tentang cara tercepat menuju Kyutenlo, karena dia ingin menghemat waktunya sebanyak mungkin. Walau Kyutenlo adalah negara yang terisolasi dari dunia luar, namun ada kapal feri dari Silvold yang bisa digunakan untuk menuju negara itu. Sang ratu pun berjanji untuk bernegosiasi dan mencarikan jalan keluar untuk Naofumi. Tanpa membuang waktu, sore itu juga Naofumi langsung berangkat menuju Silvold bersama Windia dan Gaelion. Jika nanti sudah sampai Silvold, Naofumi akan memanggil anggota partinya dengan menggunakan portal. Sebenarnya ini bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan, mengingat Phoenix akan bangkit kembali dalam 2 bulan lagi. Namun bagi Naofumi, pertarungan ini menjadi sangat penting karena akan menentukan nasib Raptalia ke depannya. Demi rekan terdekatnya, mau itu gelombang malapetaka ataupun pahlawan suci, Naofumi akan menjadikan mereka semua musuhnya. Dan meski harus melawan sebuah negara besar sekalipun, Naofumi benar-benar sangat tidak peduli. Bagaimanapun juga, ini adalah jalan terjal yang akan ditempuhnya sebagai sang pahlawan perisai.